Saya yang bilang siapa? Adakah manusia di dunia ini yang tidak berdosa? Ada bayi-bayi baru lahir nggak berdosa dalam Islam? Nah, Anda salah. Di situ harus Anda tahu kalau dosa waris sudah ada. Berarti Kalau setiap bayi itu berdosa, Bang. sudah mewarisi dosa. Wah, berarti setiap anak bayi itu kalau dia meningsoy, meninggoy, nggak dibaptis masuk neraka jahanam. Waduh, kejam banget. Kok pede banget kalian bilang ajaran kasih anak kecil yang belum berdosa, kalian bilang berdosa diwarisi dosa lagi sama Tuhan kalian. Dan kalian bilang ajaran kalian ajaran kasih. Iya, kan dia kan memberi kasih. Kasih yang seperti apa yang dia berikan kepada manusia? Nah, itu yang penting, itu poinnya ya. Kenapa Kristen itu berbeda dengan agama yang lain? Agama yang Emang beda lain, sih, Bang. Agak beda Iya. bahkan beda banget. Nggak ada agama yang seperti Kristen loh. lah justru iya, saya bangga seperti Kristen. Kenapa? Karena Iya. Kristen itu yang lain sendiri. Makanya saya makin heran kok ada orang yang bangga punya agama seperti Kristen. Saya bingung. Coba alasannya Iya, apa? saya Bang? mau jelasin nih. Saya mau jelasin ini kenapa saya bilang Silakan. Kristen itu saya bangga. Karena Kenapa? agama Kristen Kenapa ya Otente sekarang marah-marah kalau kitabnya dibaca? Kan dari dulu suka dibagi-bagi, dan saya juga kebagian, Uni. Makanya saya lucunya di situ. Dulu mereka pengen kita baca. Dulu kan ada kasus kan di mana mereka pengen menerjemahkan kitab mereka ke bahasa Padang, ditolak sama orang Padang. Lalu mereka bilang kami tidak toleransi. Ketika orang Padang, orang Sumatera Barat baca saya, kenapa mereka jadi marah? Dalilnya yang kalian selalu gembar-gemborkan sama itu adalah kasihi musuh. Kasihi musuh ini bukan ajaran baik loh. Bagaimana mungkin kita kasih koruptor, kasih penjajah, kasih kang begal? Ini jahat loh kalau mengasihi orang-orang jahat. Dengan mengasihi orang jahat artinya kita mengizinkan orang jahat berbuat jahat loh. Sedangkan kita bekerja sama dengan penjahat, kita sama tuh komplotan penjahat kita. Ini mengasihi penjahat loh. Nah, Asli juga anehnya potong, makin panjang nanti Pak Runi. Dalam silakan. teks itu waktu teks itu berkata kasihlah musuhmu, bukan berarti kita ikut mendukung atau ikut serta bahwa oke lah terus saja korupsi, terus saja melakukan pembunuhan, terus saja memperkosa, terus saja menipu, korupsi dan lain sebagainya. Ya, Bukan kalau berarti gitu apa kita hukumannya? mendukung. Ya udah, kalau di Kristen kalau tidak didukung apa hukuman? Kalau mencuri hukumannya apa? Memperkodok hukumnya apa? Kalau Menghabisi nyawa secara apa? teori benarkan yang namanya mempersetubuhi istri orang, jangan begitu Bu Uni. Ini saya bantah serius. Apanya yang Anda bantah? Yang Anda bantah yang mana? Seolah-olah Alkitab itu atau Tuhan mendukung kelakuan si Daud tadi. Tidak, no, Didukung jangan. kok. Didukung. Oke, saya kasih datanya. Ya, saya kasih data. Saya kasih data. Buktikan kalau Oke, saya buktikan. si Daud mendukung. Ya, Tuhan mendukung. didukung. Aduh. Ketika Daud menikahi Batseba, Tuhan marah nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Bagaimana kabar saudara-saudari Muslim semua hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak akan habisnya. Di video kali ini, seperti biasanya, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat para apologet Islam dengan oknum-oknum Kristen, di mana nantinya mereka akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing.
Di video kali ini kita akan melihat di mana seorang pria Kristen yang bernama Akun Daniel mengatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan poin pentingnya, Kristen berbeda dari agama yang lain, membuat dia bangga karena Tuhannya mencari orang yang hilang atau berdosa. Kemudian lagi, ia mengatakan mana ada orang yang tidak berdosa, karena saat ini mereka sudah diwarisi dosa. Lalu selanjutnya, pria Kristen lain yang bernama Akun Pairancho, di mana ia menanggapi perkataan Uniriva tentang ajaran kasih mengasihi musuh, di mana mengasihi musuh itu bukan mendukung atau ikut serta bersamanya. Di sini juga pria ini menolak apa yang dikatakan Uniriva, seolah Uniriva memframing isi kitabnya. Nah, daripada penasaran dengan diskusi mereka dan bagaimana reaksi dan jawaban dari Uniriva tentang pertanyaan dan penjelasan mereka tentang agama mereka, mari kita ikuti videonya sekarang. Artikan Yesus itu siapa? Bagi kami Yesus itu adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Nah, jadi Yesus itu adalah Allah yang memberi kasih. Karena tidak ada di atas kasih lagi. Ya. Dengan Yesus cara itu apa? ada. Dengan cara bagaimana maksudnya? Iya, kan dia kan memberi kasih. Kasih yang seperti apa yang dia berikan kepada manusia? Nah, itu yang penting, itu poinnya ya. Kenapa Kristen itu berbeda dengan agama yang lain? Agama yang Emang beda lain sih bang, agak beda Iya. bahkan beda banget. Nggak ada agama yang seperti Kristen loh. lah, justru iya, saya bangga seperti Kristen. Kenapa? Karena Iya. Kristen itu yang lain sendiri. Makanya saya makin heran kok ada orang yang bangga punya agama seperti Kristen. Saya bingung. Coba alasannya Iya, apa? saya Bang? mau jelasin ini kenapa saya bilang Silakan. Kristen itu saya bangga. Karena Kenapa? agama Kristen adalah Allah atau Tuhan itu yang mencari orang yang terhilang. Semua Oh, manusia di Tuhannya dunia yang ini nyari. benernya Tuhan yang mencari. Jadi seluruh manusia di dunia itu orang yang berdosa. Butuh jemaat banget Tuhannya ya bang. Oh, bukan butuh jemaat untuk menyelamatkan orang yang berdosa, bukan mencari untuk sebagai jemaatnya. Jadi dia milih-milih gitu, dipilih-pilihnya. Oh, salah. Tuhan Allah itu datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Keselamatan pilih. hanya bukan orang yang percaya kepada Dia. Yaitu Orang percaya yang sama percaya siapa? kepada dia. Berarti yang nggak Yaitu percaya sama seperti dia apa? berarti nggak selamat. Tidak selamat. Seperti Percaya itu. sebagai apa bang? Percaya sama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Iya, Juru saya Selamat. juga percaya sama sebagai apa? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau di ajaran agama Gimana lain itu sebentar, saya tertulisnya selesaikan. kalau dia saya selesai. memerintahkan? Oke. Kaget Oke, saya loh bang. Lanjut. Ya nggak kaget. Ya karena kamu baru Kaget, tahu kan. Kan saya yang kaget. Kok abang yang larang saya kaget? Lucu abang ini loh. Iya, Saya karena lucu sama kamu orang kaget. percaya. Iya. Saya juga lucu sama orang Muslim. Coba Roma 10 ayat 9. Lucu sama kami. Emang kami lucunya di mana? Iya, menganggap sesuatu Menganggap. itu hanya kalian yang benar. Nah, kan di sini kan. Saya nggak pernah merasa bahwa saya benar kok. Kami nggak boleh merasa benar. Tapi yang seperti Anda bilang Kok tadi, lucu saya gitu? lucu Nggak, sama. saya- Oke, kita nggak debat, saya kita nggak debat bingung. soal itu. Kita kembali ke topik. Iya, makanya Kita jangan kembali ke bawa topik. syubhat dong, Bang. Bang, saya ini anti counter. Saya ini mengcounter loh. Setiap omongan kalian itu saya nggak terima loh. Jadi kalau saya bilang nih, saya heran dengan umat Kristen yang kepedean mengatakan agamanya kasih. Saya punya alasan, Bang. Kenapa? Secara ajaran nggak ada kasih-kasihnya, implementasi juga nggak ada kasih-kasihnya. Dan abang bangga, makanya makin lucu lagi. Ini ada orang agamanya kayak gini, tapi bangga. Nah, ini yang mau saya bahas. Coba tunjukkan kepada saya alasan agama kalian dikatakan agama kasih itu apa? Anda jawab tadi kan, oh Yesus sendiri yang memberikan keselamatan. Itu dia milih-milih atau suka-suka dia atau gimana? Saya ingin tahu nih. Karena kalau memang dia adalah Tuhan, kok kayak gitu caranya? Apakah semua manusia itu tidak berhak mendapatkan kasih karunia dia? Kenapa dia nggak langsung mengkristenkan aja semua orang gitu? Kan jadi bingung saya. Ini Tuhannya gimana ini konsepnya gitu? Silakan Bang dijawab. Bingung saya Bang, serius.
Oke, kalau mengatakan hal demikian, ada teologi yang tersendiri, namanya teologi apa namanya, hak prerogatifnya daripada Allah, yang mana yang akan diselamatkan. Tapi sekarang manusia tidak dapat bisa menyelamatkan dirinya sendiri, oleh karena semua manusia berdosa. Bukan Gara-gara dengan manusia berdosa, semua Iya. manusia berdosa. benar, semua manusia berdosa. Yang bilang yang bilang bahwa semua manusia berdosa itu siapa sih, Bang? Saya tanya kepada Anda, nggak perlu saya yang bilang siapa. Adakah manusia di dunia ini yang tidak berdosa? Ada bayi-bayi baru lahir nggak berdosa dalam Islam? Nah, Anda salah. Di situ harus Anda tahu kalau dosa waris sudah ada. Berarti Kalau- setiap bayi itu berdosa, Bang. Sudah mewarisi dosa. Wah, berarti setiap anak bayi itu kalau dia meningsoy, meninggoy, nggak dibaptis masuk neraka jahanam. Waduh, kejam banget. Kok pede banget kalian bilang ajaran kasih anak kecil yang belum berdosa, kalian bilang berdosa, diwarisi dosa lagi sama Tuhan kalian. Dan kalian bilang ajaran kalian ajaran kasih. Aku bingung sama Anda, kok pede banget bilangnya, bangga lagi agama saya lo agama kasih hanya karena bayi-bayi berdosa. Aku nggak mau punya agama kayak gini, bayi-bayi yang nggak berdosa dibilang berdosa ini. Anda harus Sakit mengerti banget jantung aku dengar. gimana pengertian dosa yang dalam pikiran Anda. Yang saya bilang dosa yang pada yang orang semua manusia walaupun dia bayi itu adalah dosa yang sudah diwarisi. Iya, Nah, gimana mau dikatakan cukup, agama cukup. Kristen, agama kasih Cukup, orang waris, sebentar. bayi aja mewarisi dosa loh guys. Oleh karena Bang, manusia kami umat semua Islam dosa itu- harus ada jurusan. Aduh, nggak nyambung sama makanya- Anda ngomong. Bukan nggak nyambung, abang saya lagi shock bang. Kamu turun? Saya shock banget nih, katanya ajaran kasih tapi bayi-bayi yang belum berbuat dosa sudah dikatakan dikasih dosa. Mending diwarisi kripto bang. Bang, Islam Jadi itu termaksud dia itu statementnya itu Maria sama Yesus itu kan manusia ya, termaksud berdosa ya. mamanya Tuhan juga berdosa. Kasihan banget tuh orang. Gimana sih katanya agama kasih tapi bayi-bayi yang tidak berdosa udah berdosa, gimana sih? Bingung. Kasihan ya. Maria yang kita sucikan di Islam disuruh dibilang berdosa di sini. Kok gitu? Kenapa sih? Kenapa sih kok Kristen dikatakan kasih, bayi-bayi mungil lucu yang mukanya kayak aku ini belum berbuat dosa dikatakan berdosa, diwarisi dosa loh. Di Islam tuh diwarisi harta sama ilmu pengetahuan loh, kripto, rumah, gitu. Bitcoin. Ini kok diwarisi dosa? Aku jangankan dosa ya, aku kalau dikasih baju jelek sama bapak aku juga nggak mau kuterima. Ini dosa loh coy. Ih. Katanya ajaran kasih. Gimana sih kalian tuh Kristen? Aku shock Menjustis banget. orang termaksud Maria sama Yesus dibilang berdosa itu kan bukan kasih deh. Bayi-bayi yang lucu kayak muka aku ini loh, yang lucunya kayak aku nih loh kan. Bayangkan nih lucu banget kayak gini. Dibilang dosa. Itu tahu nggak yang mengatakan bayi itu berdosa itu ajaran yang paling kejam di atas dunia, atau nggak sih? Bayi loh. Indonesia, kalian bayi-bayi dapat warisan utang Indonesia, kalian aja berontak kan? Ini kalian dapat warisan dosa. Oh. Rasain kalian Kristen dapat warisan dosa loh. Katanya ajaran kasih. Sadis banget ya Allah. Aku nggak nyangka Kristen sekejam ini ya Allah. Gak bisa aku diginiin. Aku kalau masalah bayi-bayi aku gak bisa terima. Mereka pede pula lagi, mereka bilang ajaran kami ajaran kasih loh. Tapi kami memberikan warisan dosa kepada bayi-bayi. Hah? Hah? Coba logika seperti apa sih yang mengatakan ketika ada bayi berdosa dikatakan agama kasih? Ajarkan aku secara filosofi, filologi, filonomi, apa kayak gitu, ilmu apa kayak terserah lah. Bingung aku serius. Aku tuh lagi kebingungan, aku nggak bisa tidur gara-gara ini loh. Pusing aku mikirin. Ajaran kasih tapi Tuhannya ngawarisin dosa sama bayi-bayi.
Gimana nih? Udah pusing ah. Tapi lebih Halo Pak sadisnya Cabe. itu kan, lebih sadisnya itu kan apa namanya, Yesus itu kan anak manusia yang berdosa. Menurut mereka Yesus itu dijadikan berdosa. Ah ini nih aku baca nih. Host simpanan Zuma ya. Iya kalau bagi kami itu saling menyimpan, simpan uang, simpan harta, bukan mewarisi dosa. Bang Zuma itu dia mewarisi harta buat anak-anaknya. Gitu loh. Lagian aku sejak kapan disimpan sama Bang Zuma? Aku tiap hari live, ada-ada aja kalian nih. Gitu. Lucu ya kadang-kadang Kristen. Halo Cabe. Cabe, Pak Cabe turun dulu ya. Calon 72 bidadari. Iya loh. Kami mah calon bidadari. Ih, ngeri banget ya tadi ya. Agama kami agama kasih, tapi mewariskan dosa kepada bayi-bayi mungil. Halo. Chef, Pak Chef. Halo. Aku nggak percaya loh guys. Aku tuh kayak masih shock banget gitu loh. Bayi-bayi yang lucu mungil gitu berdosa. Chef turun ya, nggak ada suaranya. Makanya aku bilang kenapa sih kalian pede banget ngaku-ngaku ajaran kasih. Kolonialisme itu Kristen, genosida kaum aborigin itu Kristen, genosida suku Kanada itu Kristen. Nih aku bacakan data. Suku Dayak juga lagi unik. Dayak di Amerika. Iya, ya sejarah kelam Australia pembantaian kejam terhadap orang aborigin itu umat Kristen. Kemudian yang paling banyak kumpul kebo di Indonesia juga Kristen. Kemudian asimilasi paksa orang Katolik di Kanada itu orang Kristen. Alasan kalian mengatakan ajaran kalian kasih itu apa sih? Ayolah. Aku cuma pengen tahu, kalau nggak ada alasan agama kalian dikatakan agama kasih, berhenti kalian memamer-mamerkan yang nggak ada itu angan-angan cita-cita tahu. Astagfirullah. Kebun binatang, iya kebun binatang itu supremasi kulit putih. Ya nggak apa-apa yang kepencet. Halo Sastro. Nggak seru ya kalau nggak ada yang bisa menjelaskan kenapa Kristen dikatakan agama kasih ya. Pak Sastro halo. Kepencet nih, kepencet. Oh kepencet. Maaf ya. Iya siap, nggak apa-apa. Nah kalau aku bisa jelasin kenapa Islam itu dikatakan agama rahmatan lil alamin. Yang pertama, nah ini rasanya. Karena ternyata agama Islam adalah agama yang men-trigger untuk membebaskan BUDAK. Di mana dasar-dasarnya itu ketika Nabi Muhammad SAW mengajak umat Islam untuk membebaskan BUDAK. Itu yang pertama. Yang kedua, Islamlah yang hadir di mana saat itu perempuan dijadikan objek untuk properti, memuaskan hawa nafsu, maka Islam memerintahkan para BUDAK itu untuk maksimalnya 4 dan itu pun dengan persyaratan bisa adil. Kemudian Islamlah yang mengajarkan halal haram antara makanan dan minuman, dan Islamlah yang mengajarkan mana muamalah yang boleh dan tidak dibolehkan. Uang berbunga itu diharamkan. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Bahkan hanya agama Islamlah agama satu-satunya yang mengajarkan bahwa ketika berperang itu ada batasannya. Saya bacakan kepada kalian. Yang pertama, aturan perang dalam Islam itu jangan menghabisi nyawa anak-anak. Itu tidak ada di agama selain Islam. Kemudian tidak boleh mencuri saat perang loh ya, apalagi saat damai loh. Jangan menipu saat perang loh ya. Jangan cincang-cincang jenazah. Tapi bagaimana ketika perang salib, apa yang mereka lakukan sangat luar biasa, mengejikan dan mengerikan. Kalian tidak akan, aku sampai nonton itu, sampai aku baca ini sampai nggak tidur, tau nggak sih, kayak yakin ini terjadi gitu, ternyata terjadi. Dan kalian kalau lihat ya,
Islam itu melarang untuk mencincang anggota tubuh dari korban-korban peperangan, dan kalian lihat ini sangat mengerikan sekali, tahu nggak sih? Dan ini datanya ada, dan ini nggak bisa dibantah guys, mengerikan ya. Kalian tahu nggak? Aku tuh sampai nggak habis pikir di luar Nurul, Herman, dan nggak habis pikir dengan kejadian ini. Coba kalian lihat ini ya. Potret kekejaman pasukan salib memakan jasad korbannya loh. Karena mereka nggak ada halal haram. Makanya aku bilang, ini tentara salib yang memakan jasad korbannya berdosa atau enggak sih? Emang ada larangannya makan mayat gitu? Nggak ada. Nah, yang ngebom siapa yang ngajarin nih? Yang ngebom nih, aku tunjukin ya. Kita pakai ini nih, negara ya. Kita pakai negara dong, kalkulasi yang paling besar dong. Nih, jangan cuman 1, 2, 3 orang, pakai generalisir lah. Nah, kita lihat nih, International Sindo News, 5 negara paling banyak menjajah di dunia. Mana dia? Kita buka ya. Nomor 1 itu negara mana? Inggris. Inggris itu agama mayoritasnya apa? Tahu sendiri kan. Kedua apa? Prancis. Ketiga apa? Jangan ini ya, jangan kalian kalau bicara tuh jangan kasuistik dong, yang universal lah. Portugal. Oke, lanjut. Mana lagi? Spain, Spanyol. Lanjut. Dan kalian tahu itu mayoritas agamanya apa? Yes, exactly. That's what I mean. Katolik and Kristen. Belanda. Nah, terus tiba-tiba kalian bicara tentang BOM itu. BOM itu kalian tanya siapa yang BOM? Hantu belau. Yang menjajah negara kita ini agama apa? Yang besarnya kalian lupa gitu. Hah? Ada apa dengan kalian? What's wrong with you? Aku naikin satu-satu ya. Terus data-data yang aku dapatkan ini ya. Mana nih? Aduh. Yang naik. Oke. Aku naikin dulu deh. Wah, Oden, halo. Wah, Oden, oke, aku turunin ya. Alek. Kasih itu indah, kasih yang mana? Kasih musuh itu nggak indah loh. Gimana indah mengasihi koruptor? Ini gara-gara implementasi ajaran kasih itu. Terpidana koruptor yang 271 triliun aja dihukum berapa tahun coba? Berapa tahun? Itu gara-gara ajaran kasih mungkin ya. Jadi koruptor itu nggak boleh dihukum meningsoy. Suaminya si apa? Suaminya si itu siapa, artis yang terkenal yang cantik itu? Itu kan musuh negara. Ya kan, musuh negara kan, 300 ya. Dia tidak dihabisi nyawanya kan, karena di Kristen berlaku ajaran kasih kan. Dewi Sandra itu gara-gara ajaran kasih tuh, bisa jadi ya kan, karena ini kan oten. Ngeri kali ya, dikasihi hakim bener. Jadi apa sih alasan kalian mengatakan bahwa agama kalian itu agama kasih? Yang kalian kasih itu musuh loh, koruptor, penjajah. Hah? Apa alasannya? Kalau di Islam itu mencuri potong tangan, nggak ada cerita dikasih ya. Pencuri itu potong tangan, itu hukum yang adil. Koruptor itu potong, harusnya itu. Paham kalian? Karena yang diambilnya uang negara. Kalau di kalian kan koruptor itu dikasihi. Beda kita. Beda banget kita memang. Karena di Islam itu berpihak kepada korban, bukan pada pelaku. Di Kristen berpihak kepada pelaku. Gitu. Ya. Aduh. Nah, dan saya masih bingung kenapa kalian tahu tidak? Kristen ini masuk melalui penjajah, dan kalian ingin tahu bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Nih. Ya. Halo Pak Aku. Halo Pak Aku.
Paku 10. Oke, Bapak turun dulu ya. Ini aku mau tahu nih, kenapa sih udah pede, tinggi pula lagi cara ngomongnya. Kami ini loh ajaran kasih, beda dengan apanya yang kasih? Hah? Apanya? Serius loh, aku nggak bisa tidur loh kalau nggak dapat jawabannya loh. Contoh kayak kontribusi buat peradaban gitu, kasih data gitu. Ini loh kontribusi buat peradaban begini gitu, karena Kristen membangun ini gitu. Coba kita buka data gitu ya, sebagai ilmu pengetahuan bersama ya. Halo Abraham. Halo Abraham. Halo Abraham. Yang naik ke atas nih serius nggak sih pengen naik? Abraham turun dulu ya. Ini saya mau memfinalkan tema saya ya. Halo Pak Dion. Halo Pak Dion. Aduh, kepencet. Aku turun dulu ya. Oke, sekarang kita buka data. Oke, aku turun. Halo Pak Bagus. Oke, aku turun. Ya, buat teman-teman muslim yang punya data-data bagus, silakan naik ke atas. Baik, sekali lagi ya. Halo Kak Rosalina. Assalamualaikum Kak Rosalina. Oke. Dan aku juga udah punya video di mana KKB itu menggunakan kitab suci Bible untuk makar dari pemerintah. Kalian udah punya videonya belum? Aku punya. Ini bullshit lah kalau ada yang bilang itu nggak ada kaitan dengan agama. Bohong. Yang namanya agama itu bisa mempengaruhi. Ya, agama itu bisa mempengaruhi perilaku, walaupun tidak semua perilaku terpengaruhi oleh agama, gitu. Nah, jadi aku agak keberatan ya secara data kalau Kristen dikatakan agama kasih, karena itu tidak relate dengan realitas gitu. Pertama kita bicara dari data ini ya, mungkin ini adalah hal yang sangat membuat kita tidak bisa tidur berhari-hari ya, maaf ya. Kalian tahu tidak sejarah kelam Australia ya, kejam terhadap orang-orang aborigin ini dilakukan bukan oleh umat Islam ya. Dan kalian tahu tidak kenapa paus ini meminta maaf kepada orang-orang di Kanada? Kalian tahu tidak kenapa? Karena ternyata paus ini mengatakan bahwa peran gereja di sekolah-sekolah dan asimilasi budaya paksa yang mereka coba lakukan adalah kejahatan yang menyedihkan. Dan kalian tahu tidak berapa korban jiwa di asrama ada di Kanada ditemukan jenazahnya? Nanti aku kasih datanya ya. Dan lanjut, kalian tahu tidak kalau ada yang bilang bahwa Islam itu telol. No, lihat ini ya, procalteng.co Kadensus 88 telolis tidak hanya Islam, yang kareteng juga ada. Artinya ini nggak fair kalau kita dituduh agama telol. Bahkan kalian tahu nggak sih bahwa catatan Uli Kozok nih, sorry ya, ketutup nih barusan. Catatan Uli Kozok sendiri menunjukkan bahwa Nomensen sendiri sebagai orang yang membawa agama Kristen ke daerah Sumatera Utara itu kerjasamanya sama Belanda, tahu nih ya. Para misionaris RMG memanggil tentara pemerintah kolonial Belanda karena mereka merasa terancam oleh pasukan Sisingamangaraja dan karena takut keberhasilan Zending akan lenyap bila para misionaris diusir dari Selindung dan Bahal Batu. Panggilan misionaris segera ditanggapi oleh pihak pemerintah pada 6 Februari 1878. Pasukan Belanda itu tiba di Pearaja, kediaman penginjil Ludwig Ingwer Nomensen. Gila loh, bayangkan loh, Nomensen itu adalah pendeta yang seorang dipuja-puja loh sama orang Kristen loh. Ternyata dia kerjasamanya sama penjajah. Kebayang nggak? Lalu tiba-tiba Kristen mengaku ajaran mereka ajaran kasih.
Apa sih kok yang membuat kalian percaya diri bahwa Kristen dianggap sebagai ajaran kasih itu datang dari mana rasa percaya diri kalian itu gitu loh. Gue nggak tahu, malu banget gitu loh. Kalau aku tuh nggak berani loh bilang-bilang kalau aku tahu agama aku yang merusak peradaban gitu kan, nggak berani aku bilang agamaku agama kasih gitu loh. Tapi kalau kalian mengatakan agama kalian agama kasih, itu alasannya apa? Di kitab kalian diajarkan cara membenci orang tua. Tuh, membenci orang tua loh. Makanya si Olan itu benci sama yoga tuh. Kenapa? Karena ini Olan ini mengamalkan ayat ini nih. Ya. Si Olan itu mengamalkan ayat Lukas di mana nih. Ini si Olan nih. Olan ngajarin si Olan itu dia mengamalkan ayat ini nih. Nih si Olan nih. Ah, nih amalan si Olan ini. Si Olan itu gara-gara ini ya. Nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, jadi wajar si Olan benci sama yoga. Karena yoga nggak seiman lagi dengan dia. Tidak bisa jadi pengikut Yesus. Ini loh. Makanya Olan itu wajar membenci. Karena disuruh membenci kok. Nah, satu ajaran. Kedua implementasi. Si yoga diusir. Kak, si yoga kan jauh dari keluarganya tuh. Bayangkan loh. Si Olan ini benci banget sama si yoga tuh. Itu bukti kalau nggak pantas kalian mengklaim ajaran kalian ajaran kasih. Gitu loh. Jadi coba apa alasan kalian mengklaim agama kalian agama kasih? Apa Olan? Yang pandaian mulut mengarang-arang cerita peot. Idi. Kak, ajaran kasih kayak gini tuh. Aku yang cantik gini dibilang peot sama kau. Mengarang cerita biar naik followermu. Udahlah, kau jelaskan aja kenapa agamamu bisa dikatakan agama kasih. Bisa nggak kau jelaskan? Kau tau nggak No Man's Land itu di Tanah Toba itu bersama penjajah loh dia. Nggak tahu kau kan? Nah, Mengarang kau. cerita kau. Hei, Kok aku pula? Kau tanya sama dokter. kau baca dulu ya. Kau baca Apa? dulu ya. Si Muhammad mengawini umur anak 10 tahun. Oke, ku kasih kau datanya. Nabi Muhammad itu bukan gak ada dasar, tapi kenapa? Karena Tuhan kau. Karena Tuhan kau nih, kau tengok Tuhan kau nih menikah nih. Boleh kok nikahi anak umur 3 tahun nih. Belajar kau besok-besok ya Olan. Kau nggak pernah belajar kayak aku. Aku nih nggak berani menghujat karena aku belajar banyak nih. Oh, Aku tunjukkan kau datanya. Aduh. Ya susah kalau orang udah buta ilmu. Tengok. Susah. Diam dikasih kau, tahu. berisik. Nih kau Nggak tengok nih ya. bisa. Apakah usia 9 tahun adalah batas minimal wanita Yahudi menikah di sinagog-sinagog yang diresmikan oleh para rabi? Enggak. Tuhan kau tuh orang Yahudi loh. Umurnya menikah boleh berapa? 3 tahun nih. Ternyata kita akan mendapatkan batas minimal usia pernikahan wanita Yahudi dan disetujui Ya, dalam hukum daripada agama menyembah Yahudi. Tuhan bayang-bayang yang nggak jelas di mana batu yang disembah. Belum selesai, Nah. coba ini kau bawa. Udah kau terima orang Yahudi boleh menikahi anak umur 3 tahun? Oh Tuhan. Ui. Oh Tuhan. Gimana ini? Gimana Orang sih? Tuhan kau orang Yahudi kan? Tuhanmu orang Yahudi loh. 3 tahun loh. Nih, boleh menikahi anak umur 3 tahun. Ini orang Yahudi loh. Ada di dalam mana? Dalam ketanah ada, dalam halakah ada. Aku tanya kau dulu, Tuhanmu Yahudi bukan? Di mana Tuhanmu mengatakan nggak boleh menikahi anak umur 3 tahun? Coba. Batas Ini ya, pernikahan di Kristen Kalau berapa? orang mengarang-mengarang cerita ya seperti ini, mendoktrin orang. Kau tunjuk agar di percaya kitabmu dengan ceritanya. batas pernikahan perempuan umur berapa maksimal? Allah, banyak gayamu. Kau kesini tuh kusuruh mengajar, bukan menghujat kau. Mengajar, Bukan ajarkan aku yang kau agama. ajari, Hei, aku yang kalau gitu pelajari. kau turun. Nggak ada kapasitasmu bicara di sini, tempat kita bertransfer Mimpi kau knowledge. dulu, ya. Ya udah turun kau sini. Turun kau yang nggak ada ilmu kau. Kau pikir ada ilmu Udah kau kau pikir setelah jelek. menghilang kau belajar. Nggak taunya kau nggak belajar sama Cantik sekali. kau, tua bangka. Kalau jelek aku nggak mungkin tergila-gila Olan. adikmu sama aku. Tahu kau? Olan Yesus suka laki-laki ya. Itu kakaknya yoga tuh kan? Iya, kau bilang aku jelek. Adik kau aja bilang aku paling cantik. Beribu-ribu bintang di langit aku yang paling cantik katanya. Kau pula yang bilang aku jelek. Kau bilang-bilang aku jelek. Seandainya orang di seborong-borong berbaris melihatku, glamarnya aku tuh satu-satu. Tahu kau? Bandingkan mukamu, eksotik mukaku.
Jelek-jelek kata kau. Muka eksotik gini kau bilang jelek. Baik, payah orang pengen muka kayak aku loh. Udah lanjut. Ya. Jadi Olan tidak mampu menjelaskan alasan kenapa agamanya bisa diklaim sebagai agama kasih, karena memang nggak ada alasan. Kalau ada alasan tentulah mudah untuk menjelaskan. Aku contohnya, kenapa Islam itu ajaran rahmatan lil alamin? Aku kasih data. Kenapa? Karena Islam itu mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Datanya sangat very clear, ya. Aku bisa tunjukkan data. Nah, nih. Pertama dari sisi peradaban, kedua dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, ini kalian nih belajar, kalian baca. Jangan kalian malas baca. Ini nggak baca, banyak pula ceritanya. Udahlah salah-salah. Nah, ini aku tunjukkan kalian bagaimana Islam itu dikatakan agama rahmatan lil alamin. Ada aku datanya. Nih, kayak gini kalau diskusi itu, pakai data. Kau bilang aku jelek. Seluruh orang di seborong-borong itu kalau dipilihnya antara kau dan aku paling cantik toh kau. Manis aku, aksiomanya aku manis. Nah, bagaimana peradaban muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? Toko ini sumbernya dari mana? National Geography. Nah, kau baca ini, toko ini. Gak bisa kau baca. National Geography Indonesia. Nah, kau baca ini. Baca ini, baca ini. Tapi kenyataannya cerita tentang Renaissance semua hanya mitos. Ada banyak substansi sejarah yang hilang untuk mengabaikan kontribusi peradaban Islam. Renaissance sebenarnya telah dimulai sejak abad 11 sampai 12 dan itu tidak berasal dari Yunani dan Romawi. Jangan pede kalian. Pada tahun 1060 Normandia menaklukkan Sisilia, kemudian merebut kota Toledo. Sisilia maupun Toledo menjadi pusat di mana budaya sains dan pembelajaran Muslim mulai menyebar ke seluruh Eropa, menciptakan percikan pembelajaran di kalangan orang Kristen Eropa. Nah, kalian baca ini ya, yang malu-maluinnya itu kalian sok-sokan selama ini ya. Ternyata E.J. Hollimer menulis hal tersebut sebagai kata pengantar dalam buku Richard Russell The Work of Geber New Edition pada tahun 1924, dikutip oleh Al-Hakam Weekly. Selama abad ke-12 sampai ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana dari negara-negara Kristen melakukan perjalanan ke universitas Muslim belajar ke kami kalian. Belajar ke Islam Kristen. Paham kalian? Kalau nggak ada Islam diginiin kau Olan. Kalau nggak ada Islam diginiin kau. Tahu kau? Ini patriark gereja ini loh. Toledo itu jaraknya dari Madrid itu sekitar 1 jam. Itu ibu kota pertama Spanyol. Dan Toledo itu kan dulu Spanyol itu kerajaan kecil, jadi Toledo itu pusat pemerintahan, jadi banyak orang yang sekolah di situ. Jadi pangeran dari Ceuta kirim adiknya perempuan sekolah di Toledo terus diperkosa. Kejahatan tinggi di sini. Waktu dipegang sama Islam, Toledo itu hidup 3 agama di situ. Iya. Nah, lihat di sini ya. Ilmuwan pertama Inggris adalah of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari daripada master Arabnya, bukan master Eropa, master Arabnya. Daripada para ahli Arab saya telah belajar satu hal, dipimpin oleh akal. Sementara Anda tertangkap oleh citra otoritas. Ini loh. Hey, kalian sok-sokan kalian kami adalah orang apa kalian kontribusi kalian buat peradaban? Justru ketika otoritas tertinggi itu dipegang oleh gereja, itu membuat dunia gelap. Makanya ada istilah Dark Age. Jangan kalian. Ini satu lagi nih, kontribusi lagi nih Islam buat peradaban. Kalau aku pakai data bicara, nggak mau aku. Nggak pakai data kalau bicara. Kalian cuma menghujat, menghina fisik kalian. Nah, National Geography. Fatima Al-Fihri, perempuan Muslim, pendiri universitas pertama di dunia. Hey, ada kalian tahu itu? Ada kalian paham itu? Hah? Terus ngaku-ngaku pula kalian. Kami lo ajaran kasih.
Giliran ku tanya, kalian ajaran kasih? Iya. Apa kasihnya? Kasih waris dosa kepada bayi-bayi. Hey. Hey. Ada-ada aja kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ade. Iya, ini saya sangat senang sekali dengan temanya agama kasih. Ini tema yang paling saya sukai, yang paling saya senangi karena banyak literatur yang mengangkat Islam nantinya gitu loh. Ini salah satu tunjuk ya, saya tunjuk nih ya. Salah satu buku yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah juru damai. Bukan dari umat Islam bukunya. Coba kita lihat ya Uni ya. Ini nih salah satu bukti. Kalau dark age itu, waduh, nanti terlalu tinggi Uni, nanti terlalu ketampol banget gitu loh. Ini Muhammad juru damai di tengah benturan imperium besar dunia. Ini karangan siapa? Bukan karangan Muslim nih. Yuan Kol. Yuan Kol ini siapa? Sejarawan. Sejarawan terkemuka. Bukan kata orang Islam, tapi kata yang melihat Islam itu secara objektif. Kenapa di sini Nabi Muhammad dicantumkan sebagai juru damai dunia di tengah benturan? Nih bukunya nih. Ini petanya nih. Ini Sasania Empire. Ini lagi berperang dengan Roman Empire. Di mana di sini dikatakan bahwa Yesus itu juru damai. Apalagi berani mengutip Yesaya gitu kan. Di dalam Yesaya kan jelas di situ kan, pembawa damai. Di mana setelah Yesus terangkat, itu banyak peperangan. Ini peperangan nih. Ini perang. Nabi Muhammad di sini. Nih, Makkah dan Madinah. Madinah pun pada saat Nabi Muhammad jadi nabi di sini dikuasai oleh siapa? Oleh Yahudi yang mengadu domba suku Aus dan Khazraj. Uni tahulah kalau kita baca Sirah Nabawiyah ya, di Madinah ini nih bercokolnya Yahudi yang mengadu domba antara suku Aus dan suku Khazraj. Yang menyatukan Jazirah Arab ini nih, Kristen ada di sini. Kristen ada di sini nih. Ini masuk ke ini nih, ke Sasanian Empire atau yang sekarang disebut Iran. Lagi berperang sama Roman Empire. Di sini orang Majusi nih, penyembah api. Ya. Ini penyembah api ini. Ini Roman Empire. Ini adalah penyembah Yesus. Tolong tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu adalah juru damai menurut para sejarawan yang menginisiasi buku gitu loh, ya, atau yang mendeskripsikan buku atau menurut analisa-analisa lah dari sejarah-sejarah gitu loh. Tolong tunjukkan kepada saya. Nanti kita ke Dark Age lah. Saya tahu itu semua, datanya saya ada. Lanjut nih, lanjut. Mohon maaf saya potong. Ini saya sangat senang sekali kalau bahas sejarah ulin. Lanjut nih. Ya, kita sapa dulu nih yang sudah bergabung bersama kita nih. FDS, ada yang mau disampaikan nggak FDS? Enggak Uni, aku pun mau apa juga, kalau apa enggak apalah, dinaikkan aja yang lain. Oke, ember merah. Aku izin Uni ya. Yuk Bang Megaloman. Iya, teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini baru satu ya. Ini baru satu buku nih. Ini saya banyak buku-buku tentang yang melihat Islam itu secara objektif, bukan dengan kebencian gitu loh. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uni cantik gitu kok, mukanya tirus, lonjong, bulat telur, hidungnya kalau kata Sunda mah mancrit, cantik manis tuh, ih beneran. Itu
Tapi yang ngomong gitu yang mukanya petak-petak gitu. Yang bilang gitu, Assalamualaikum yang warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Uni. Langsung Jangan kembang jauh-jauh hidung. dulu, Nik. Langsung kembang hidung. Ya Ukti. Nih, jangan jauh-jauh Nggak, dulu. saya Nik. tuh nggak cantik. Aksioma saya itu manis, Ukti. Makasih Iya, banyak manis. puji. Manis sama cantik itu Allah yang cantik ya nih ya. Iya. Gula abis deh, pabrik gula abis deh katanya. Makasih banyak Iya, Ukti ya. Jangan jauh. Oke. Nih, jangan jauh-jauh. Tahun antara kurun waktu tahun 9, saya sampai getar ngomongnya. Kurun waktu tahun 90 sampai tahun 2000-an lah ada pembantaian muslim Albania. Jarang sekali diungkap tuh nih, cari datanya. Yang maaf ya. Yang laki-laki muslim yang disunat itu dijejerin nih. Anak kecil sampai kakek-kakek ditembakin nih, dimasukin ke lubang, satu lubang. Tarik lah. Itu kurun waktu dekat sama tahun 90, samain sama pembantaian muslim di Ambon tuh. Satu kurun waktu sama. Iya, pada tahun itu tuh. Iya, di Albania, Kroasia, itu kan pecahan negara Yugoslavia itu Albania, Kroasia, Serbia itu muslim dibantai jutaan tuh nih sama Oten itu. Jangan jauh-jauh nih, yang itu aja yang deket depan mata tuh tahun 2000 nih. Terus ini juga nih, kenapa ya Oten teh sekarang marah-marah kalau kitabnya dibaca? Kan dari dulu suka dibagi-bagi, dan saya juga kebagian, Uni. Makanya saya lucunya di situ. Dulu mereka pengen kita baca. Dulu kan ada kasus kan di mana mereka pengen menerjemahkan kitab mereka ke bahasa Padang, ditolak sama orang Padang. Lalu mereka bilang kami tidak toleransi. Ketika orang Padang, orang Sumatera Barat baca saya, kenapa mereka jadi marah? Iya, Karena gini, akhirnya mereka sadar ketika kita baca kitab mereka, kita nggak pakai dogma dari pendeta mereka, tapi pakai akal sehat kita, dan akhirnya itu bertolak belakang dengan kepercayaan mereka, begitu. Saya juga dulu kebagian, Uni, cuma nyesel kenapa nggak diambil. Soalnya saya megangnya aja, saya takut dosa dulu. Megangnya aja, Uni, tahun karena itulah kita. Takut dosa, paling dibagi semuanya, dibagi nih. Takut dosa, cuma dipegang aja, disimpan aja. Nyesel nggak diambil. Terus sekarang dibaca, dipelajari, mereka marah-marah ya. Jangan baca-baca kitab kami, katanya. Gitu aja, Uni. Saya kasih informasi, tolong yang itu ya nih di share apa? Yang pembantaian muslim Albania, Serbia, Kroasia yang dekat aja tuh. Insyaallah. Ya Uni ya, makasih ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Halo Mbah, silakan Mbah. Jangan menuduh kami muslim itu suka berperang ya. Jadi ajaran mereka duluan. Nanti kita bantah itu. Kita bantah siapa yang suka berperang nanti. Kita punya datanya kok. Mbah Enggot silakan. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Cuma nyimak aja Uni. Oke, nyimak di bawah aja ya Pak ya, biar kita diskusi di sini ya. Oke. Kepencet Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Jadi kalau bicara tentang yang paling sering berperang itu yang mana sih? Oke, kalau berperang itu ada alasan guys. Bisa jadi membela diri, bisa jadi untuk melawan penjajah. Tapi kalau yang menjajah itu 5 negara paling banyak menjajah itu negara mana? Ayo dijawab. Ada nggak di sini? Arab. Ayo. Ini kalau kita lihat dari pertama itu semua adalah negara-negara yang mayoritasnya agama Kristen. Contoh seperti Inggris, Prancis, ya udah saya sebutkan tadi. Kemudian kalau kita lihat lagi nih, ini ya, ini yang menarik nih. Mana dia? Pertama, apakah ini mungkin maksudnya agama kasihnya? Ya, aku nggak tahu ya, mungkin ini kali ya. Pertama, kasih para pastor kepada biarawati tuh, ya. Deretan kasus biarawati jadi budak SKS pastor sejak 19. Ini mungkin implementasinya nggak ngerti juga. Lanjut. Atau ini skandal SEC besar-besaran guncang gereja Katolik Spanyol, korban ribuan anak. Atau jangan-jangan ini kali ini, ya, skandal pelecehan SKS Polandia, kisah mereka yang menjadi korban para pastor dan anak-anak BBC. Atau jangan-jangan ini nih, ya. Atau jangan-jangan ini. Penyelidikan temukan 1000 kasus pelecehan SKS di gereja Katolik Swiss sejak 1950. Atau yang ini jangan-jangan. Pelecehan SKS berkedok pengudusan di Bogor terjadi sejak tahun 2009, korban trauma dengan pendeta laki-laki.
Atau ini, jangan-jangan ini nih, aku nggak tahu ya, jangan-jangan nih. Komisi Prancis ada 3.000 pedo di gereja Katolik. Jangan-jangan bukan. Mungkin ini kali. Oh, ini kali maksudnya. Uskup Brazil mundur setelah rekaman video esainya bocor. Oh, bukan. Itu kan oknum. Oknum bukan ini ya. Kalau segereja tuh oknum gak sih? Geger 200.000 anak dilocohkan pastor para uskup Espanyol. Minta maaf. Ini. Atau yang ini nih, atau yang mana nih? Ramai skandal pelocohan SKS di gereja. Meksiko berhentikan 152 pastor. Gokil, 152, korbannya berapa cing? Anjay, gokil, asik ya. Kayak gini, kisah lengkap gereja sesat di Korea, pemimpinnya gila SKS. Kok bisa sih? Kan bawa kitab suci. Ada 4.800 korban pelecehan SKS di gereja Katolik Portugis. Oh my god, ya ini bukan oh my god tapi oh my god. Kita bahas satu-satu nih ya. Ajaran kasih. Kita lihat nih ya, apakah ini ajaran kasihnya? Satu, kasus pedo masif terungkap di Amerika Serikat pada Juni 2002. Padahal kejahatan ini telah berlangsung sejak 1970 loh. Gokil banget coy. Tahun 2004 muncul foto-foto sejumlah pendeta yang mencium dan meraba-raba tubuh siswa sekolah pastor di Austria. Asik, ini kali ya. Atau tahun 2011 ribuan anak di Belanda diketahui telah mengalami pelecehan secara apa? Di gereja Katolik Roma. Anjay, 800 tersangka. Lanjut. Sementara itu lebih dari 300 keluhan terkait kasus pelecehan SKS di gereja Katolik Belgia. Kok kompak banget ya, setiap gereja di negara-negara tertentu tuh korbannya ribuan ya, kompak banget. Tahun 2015 pengadilan kota Granada telah mendakwa 10 pastor. Anjay, asik banget nih store. Makanya kawin nggak kawin nih gara-gara nggak nikah nih. Terakhir pada tahun 2017 ini Komisi Penanganan Institusi Terhadap Pelecehan Anak dia sudah mendapat pengakuan 4.444 korban dari 1.000 institusi Katolik. Waduh, ini gimana? Lalu pertanyaannya adalah, ketika kalian tuduh Nabi Muhammad kami adalah nabi yang CABUL, implementasinya tuh dari agama mana? Islam. Yang bikin senjata kalian, yang membuat kolonialisasi penjajah kalian, yang menghabisi etnis-etnis seperti aborigin dan orang Indian kalian gitu, agama kalian gitu. So, kok pede kali bilang kalau agama kalian itu agama kasih, itu kenapa coba? Apa alasannya? Coba kalian yang hotel yang lagi nonton aku nih di luar. Kalian nonton aku dari luar kan? Aku jujur mau tanya, coba tatap mataku yang ini mata polos aku loh. Apa alasan kalian mengklaim agama kalian agama kasih? Luar biasa ya. Itu yang pelecehan pendeta yang di Surabaya itu sampai trauma itu. Dari umur 9 tahun katanya tuh. Pas dia mau kawin, mau nikah, diberkati, dia enggak mau sama pendeta itu. Trauma dia. Iya, jadi berhentilah kalian menuduh-nuduh agama Islam, nggak sebanding. Kalau kami kan peristiwa yang terjadi itu kayak kejadian yang kalau kalian bilang BOM yang ada di Bali misalkannya kan, DOR gitu ya, nggak sebanding dengan Nagasaki dan Hiroshima. Yang satu daerah loh. Nggak sebanding sayang. Belum lagi kalau kalian bilang, oh itu kan ada ustadz-ustadz. Yes, exactly. Tapi korbannya ada nggak nyampe ratusan ribu kayak di gereja kalian bertahun-tahun. Ayolah, per-peran aja kita. Kami nggak masalah kok kalau kalian mengklaim ajaran kalian ajaran kasih. Tapi setidaknya tolong Kristen yang tadi mana tadi? Malah turun. Nggak ada yang berani kalau di Komalaku nih. Mereka tuh kayaknya sudah mengerti kalau aku ini adalah miss of data mungkin. Data, kemudian pakar lobang melobang. Tadi itu juga. Aku pakar lobang melobang juga tuh, lobang sempit, lobang dalam. Kalau udah bahas sejarah tuh, aku paling seneng. Apalagi dengan ajaran kasih, aku paling seneng banget, serius. Iya. Ini Pak Satrowadoyo dari tadi kan ini nih. Udah naik dulu ya.
Pak Sastrowardo ini udah minta turun tadi kan? Halo. Nanti kalau ada Kristen yang berkompeten yang mau naik nggak apa-apa saya turunkan Umi. Nggak ada yang berkompeten. Aku udah berhari-hari loh nungguin 3 hari. Aku 3 hari ya, batas aku tuh 3 hari. Edis mau membahas. Kalau Edis mau membahas alasan Bible dikatakan suci, ya. Dan aku akan jelaskan kenapa Al-Quran dikatakan suci. Berani nggak Edis? Edis memang berani membahas tentang kritik teks. Aku maulah kalau Edis berani, tapi dengan catatan di Komal Yahudi, di Komal Bang Billy. Berani nggak? Bang Billy moderator. Aku mau menghadapi yang kutantang Superboy, Edis sama Kiamat membahas sama aku tentang agama mana agama lendir. Hadapi gue ya. Edis Gitu. Kalau aku tuh nggak suka. Si Edis kan aku bilang keledai yang nanduk gunung kan. Intinya sama aku di Komalnya Bang Billy. Kok di Komal Oten, halo, hey, Komal kalian tuh Komal tak beradab. Komal aja kalian mau. Ini Sastrowardo ini 3 kali loh minta naik, tapi pas di atas nggak ngomong loh. Bu, Pak, atas nggak ngomong. Cuma nggak lapor doang tuh. Halo. Mau nge-report. Halo Pak. Muslim non Muslim Pak. Kita mau nge-report. Ya jangan report lah, kalau mau diskusi jangan nge-report lah. Nggak apa-apa lah, mau nge-report juga nggak apa-apa. Dia mau pingin Hari ini Chris. ikut Dek mau pingin ngambil siaran langsung apa namanya grup Latin King sama Truca di Spanyol yang mereka salibnya mereka bawa gede-gede tapi mereka tuh memang betul-betul kejam. Oh mereka ini ya apa? Iya, saya di dalam grup mereka kok. Oh. Tapi mereka. Jadi kalau kita janganlah nanti ngeri juga kita. Ya, jadi gini, kalau kita bicara tentang Spanyol itu kan waktu apa? Mereka King Richard dengan siapa Isabella itu kan menguasai sana itu kan sampai ada istilah Marano atau istilah Morisco itu kan. Nah, orang-orang yang dibantai mereka orang-orang kalau orang Yahudi itu mereka mereka menyebut dirinya Marano itu kan karena mereka dipaksa untuk jadi Kristen itu, tapi mereka tetap menjalankan ajaran Yahudi itu dengan anak-anak secara diam-diam di rumah-rumah gitu kan. Nah, mereka itu orang-orang Marano, tapi begitu ketahuan mereka langsung dibunuh gitu loh. Nah, kalau untuk kaum musliminnya itu orang Islam di sana dibilang Morisco. Anak-anak kan sering dengar kita mau Morisco itu kan. Nah, itu rupanya istilah untuk orang-orang Islam yang mengajarkan anak-anaknya Islam ya secara sembunyi-sembunyi di rumah, tapi kan zaman terus kan dengan kebengisan dan kekejaman itu akhirnya punah juga kan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang mereka udah kembali lagi karena memang nenek moyang mereka Islam waktu itu karena begitu damainya ya Spanyol kemudian Portugal itu kan begitu damainya, begitu masuknya tadi perang salib itu kan kekalahan di situ lah kita waktu itu. Itu luar biasa sampai ada istilah inkuisisi dan sebagainya kan. Nah, orientalis yang jujur tapi tidak pernah sampai ke telinga orang-orang Kristen terutama di Indonesia ini kan. Seperti Tolstoy, Mesmer ya kan, Guson, Levenberg, Sir William Weir kan banyak tuh orientalis yang jujur menerangkan tentang bagaimana peradaban Islam itu berkembang di Eropa gitu loh. Bagaimana damainya Islam gitu kan. Dengan ajaran kasih rahmat lil alamin tadi kan. Tapi sementara Kristen sendiri mengklaim ajaran kasih. Menurut David Lamar di buku beliau American Holocaust, kita bisa cari aja di buku itu bebas kok, udah dijual bebas banyak kok. American Holocaust itu David Lamar. Itu ajaran kasih itu mereka buat slogan ajaran kasih itu setelah abad 18, abad 19 akhir. Setelah para apa namanya? Kolonialisme, penjajah Kristen ini jadi pecundang dan kebangkitan Islam di mana-mana kan, negara-negara yang dijajah mereka bangkit. Nah, baru mereka bikin ajaran kasih. Makanya David Lamar bilang ajaran kasih ini hanya kedok untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini. Dan bisa kita lihat dari awal-awal berdirinya Kristen dulu kan
bagaimana pengikut-pengikut Yesus ini mereka bantai dengan secara biadab gitu kan. Sampai pendiri mereka Paulus juga dipenggal kepalanya kan. Bagaimana Eropa menerima dengan trauma psikologi setelah Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 itu. Kan gitu, pembantaian terus itu. Jadi yang pertama kali meluncurkan perang salib itu adalah Paus Urbanus II. Iya, Paus Ya. Urbanus II. Ini nih Tahun kata Paus 1090. bagaimana jika kita membaca kehidupan dan pemikiran Yesus hanya melalui kacamata Paus Urbanus II yang meluncurkan perang salib pertama kali berdarah-darah di tanah suci dengan seruan Tuhan menghendakinya. Coba dia membawa-bawa Yesus gitu loh, ya. Tuhan menghendakinya. Iya. Ada juga nih menyebut Muslim itu Saracen gitu. Oh lanjut nih. Iya, ini kan juga ada yang kelompok militan Kristen di Afrika Tengah yang menghabisi etnis Muslim. Di sana kan juga ada tuh diselidiki sama PBB, ya kan? Ribuan orang tewas dalam konflik itu tuh juga kaum radikal Kristen gitu loh. Ini makanya anti balaka kan? Pernah dengar anti balaka kan? Nih kita lihat anti balaka, ngeri banget coy. Ini mereka itu kayak kenapa mereka di sini berkata bahwa mereka kasih karena mereka minoritas dan bahkan minoritas pun mereka menghujat agama Islam. Itu belum tindakan ya, masih dalam ranah verbal ya. Verbal aja mereka membenci Nabi Muhammad tanpa tahu siapa Nabi Muhammad. Bayangkan bagaimana ini bisa dikatakan agama kasih. Coba kita lihat anti balaka. Halo Royhan. Malah tambah marah sama kamu di dalam. Kayak kuturunin ya yang. Jadi Bang Lor, sekarang ini dia ya, sekarang di sini itu industri mesin perang itu aktif 24 jam loh untuk memproduksi, dan barang-barang yang diproduksi itu tuh harus dijual. Iyalah yang bikin senjata mereka, yang menunggangi pertikaian-pertikaian di negara teluk mereka. Lalu tiba-tiba mereka bilang bahwa oh kami ini kasih loh gitu. Makanya aku bingung gitu loh, alasannya apa sih kalian kok percaya diri mengatakan kalian agama kasih gitu. Khususnya di hadapan kami umat Islam yang ada di Indonesia, karena 79 tahun lalu tuh kami menghadapi penjajah bukan menggunakan ajaran kasih. Kalau kami mengadakan ajaran kasih tentu kita nggak akan merdeka gitu loh. Kurang lebih seperti Nih itu. di Papua nih. Tentara apa namanya? Tuh. Jauh-jauh tuh. Nah, tentara apa tuh? Nah, itu dia tuh. Tuh. Tentara Kristus di Papua itu gitu. Jauh-jauh loh ya. Jalan kasih. Oh itu bukan ini gini ya. Cara-cara Paulus memang percaya. Mama Ati, halo. Halo Mama Ati. Assalamualaikum. Maaf. Salam. Di bawah saya. iya. Siap Bunda, salah pencet ya. Jadi gini, kita lanjut tadi perang salib pertama itu kan Paus Urbanus II itu tahun 1090 ya, atau 1092 itu. Dalam perjalanan mereka dari Eropa menuju tanah suci katanya Yerusalem itu, 40.000 lebih orang Yahudi dibantai mereka dalam perjalanan itu. Dengan alasan apa mereka? Ada seorang yang sedikit cerdas lah, mereka waktu itu ngomong, kenapa kita harus memerangi Muslim sementara kita belum tahu siapa Muslim, kan gitu. Kenapa tidak kita balas dendamkan untuk Yahudi yang membunuh Tuhan kita? Nah, dalam perjalanan itulah, provokasi itulah. Bayangkan itu. Kan orang-orang Yahudi ini kan dah diaspora kan di Eropa itu udah banyak. Ya kan? Dibantai 40.000, dibantai mereka dalam perjalanan itu. Nah, kalian cari buku nanti di Perang Suci itu. The Holy Justru Ghost. yang Karen justru Armstrong. Ya. Justru Bang, yang presiden sekarang itu Israel itu dia dapat visanya dari sini loh, ke Palestina. Dan di sini di Spanyol itu ada apa namanya kampung yang namanya bunuh orang Jus. Ya. Nama kampungnya ya Mata los Judíos. Itu apa mata itu artinya, Bung? bunuh. Oh, Itu gitu. kampung, nama kampung saking dendamnya mereka. Ya. Iya. Kalau di kita di Indonesia ini kebencian mereka ini ya. Pertama nenek moyang dulu kan, nenek moyang mereka dulu kan dari Londo Ireng. Kalau kita bicara sejarah Indonesia ini kan Londo Ireng. Tahu semua lah kalau kita Londo Ireng orang Jawa itu kan.
Kalau di Kemet ni Melayu apa? Melayu pula. Belanda hitam kata orang-orang tua Kemet. Belanda hitam ini pengkhianat mereka. Nah, mereka tahu dia. Tapi setelah tahun 65 ada tragedi itu Paluaret itu. Itu yang tahun 70-90 itu. Mereka didoktrin dengan kebencian pada Islam ni. Maka narasi mereka banyaknya seperti itu. Tidak semua ya, aku bilang tidak semuanya. Tapi kebanyakan mereka seperti itu gitu loh. Coba tengok narasi kan, kebencian terus kebencian lagi kan. Contoh kayak tadi itu kan di Sumatera Utara itu kan ada guguk dari Jerman masuk ke sana. Tahun tahun 1820 1830 lah kalau tidak salah aku, tahun 1830 itu. Tahun 1860 sampai 62 itu singgah dulu di Padang. Tidak laku di Padang, dia naik sana ke utara sana. Nah, pengikut guguk dari Jerman ini yang ganas-ganas itu. Kalau kita lihat kan, dan mereka membuat narasi sama tempat aku nih, para misionarisnya bahwa tanah Batak itu harus Kristen gitu. Mereka bikin narasi seperti itu. Sama tempat aku di Kalbar juga gitu. Suku kami asli ini harus otentik dengan Kristen atau Katolik. Memang narasi ini mereka bangun gitu. Mereka bangun. Tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi seperti ini, apalagi dengan adanya teknologi siapa nama penyanyi Australia itu yang selalu ngomong di itu AI kan? AI itu kan? Teknologi AI itu mereka bertanya tentang Kristen, tentang Islam kan? Nah, makin terbuka mereka kan. Maka banyak mereka yang reverse lagi kembali kepada Islam. Apalagi sekarang di Spanyol itu kan Muhammadiyah, ormas Muhammadiyah itu membeli gereja kan, yang terbesar itu kan di Spanyol itu. Iya, di utara Madrid. Ya, kan udah jadikan madrasah di sana kan. Alcalá Henares, tapi nggak tahu belum. Itu kebetulan gerejanya saya sudah lihat, itu tempatnya itu strategi banget. Cuma nggak tahu. Ya. Udah dibeli kok sama Muhammadiyah sana. Sudah dibeli ya? Ya, udah dibeli. Dibuka jadi tuh di Ya, ini kita sapa nih, ada tamu baru nih. Pak Alvis, halo Pak Alvis. Ini salah pencet tuh nih di bawah aja nih. Salah pencet. Oke, siap Pak Alvis. Gimana bisa salah pencet bisa naik ke atas nih Mas ceritanya? Bisa, orang tuh tap layar. Jadi kalau tap layar tuh nggak sengaja mereka kepencet gitu. Makanya naikkan sama host gitu. Ya lanjut. Bang, komunitas Yahudi di Maroko itu banyak kan? Karena waktu mereka diserang, itu kan Palestina ngirim kapal. Otoritas Palestina ya itu sudah sebuah negara. Dan itu kesalahan terbesar mereka. Maroko juga kirim kapal. Ya, jadi kalau mereka bilang ada IS itu kan di dalam ini juga ada anti balaka di Afrika, kumpulan-kumpulan yang menghabisi orang-orang Islam. Dan lagi-lagi seperti biasa ya, kepercayaan diri umat Kristen di ruang publik mengajarkan bahwa agama mereka kasih itu, aku bingung sampai detik ini apa sih alasannya. Ajarannya juga nggak kasih, kemudian implementasi ajarannya juga sepanjang peradaban justru mengakibatkan kegelapan. Tiba-tiba kok bisa gitu loh kalian mengklaim bahwa ajaran kalian ajaran kasih. Apa coba alasan fundamentalnya apa? Bingung, serius. Coba deh, ada nggak umat Kristen yang betul-betul bisa menjelaskan? Aku pengen tahu apa sih alasan kalian gitu. Kak Uni berkata dasar seperti itu atas dasar apa? Istilahnya Kak Uni berkata Kristen ini kasih, tapi kok bukan, saya nggak bilang Kristen kasih, justru saya menolak. Kristen itu tidak pantas dikatakan agama kasih. Maksudku seperti ini, Ibu Rumi. Memang ya secara umum bahkan kami juga Kristen berkata bahwa agama itu agama. Oh, ada Kristen ya? Saya lupa loh ada Anda di atas, nggak saya sapa. Oke, salam kenal ya brother ya. Selamat datang di komen saya. Menarik nih. Silakan. Udah pernah kita ngomong. Oh iya ya. Tapi atas dasar apa Bu Runi berkata bahwa Kristen itu nggak agama kasih? Oke, siap. Dengarkan ya. Nah, ini baru nih suka nih. Jadi di explore ilmu saya. Pertama, saya tidak sepakat Kristen dikatakan ajaran kasih berdasarkan ajarannya. Ajaran menghabisi nyawa orang benar
Demi menyelamatkan penjahat itu bukan bagian kasih, tapi itu berkomplot dengan penjahat, dan itu kekejian terhadap orang benar. Yesus sebagai orang benar dihabisi nyawanya untuk menyelamatkan para penjahat. Itu sangat tidak bertanggung jawab. Itu doktrinnya ya, dogmanya. Yang kedua adalah dengan Tuhan membuat karya besar, yaitu karya kematian sangat tragis seorang manusia, itu juga nggak mungkin kasih, brother. Nah, itu ajaran. Lalu dalilnya apa? Dalilnya yang kalian selalu gembar-gemborkan sama itu adalah kasihi musuh. Kasihi musuh ini bukan ajaran baik loh. Bagaimana mungkin kita kasih koruptor, kasih penjajah, kasih kang begal? Ini jahat loh kalau mengasihi orang-orang jahat. Dengan mengasihi orang jahat artinya kita mengizinkan orang jahat berbuat jahat loh. Sedangkan kita bekerja sama dengan penjahat, kita sama tuh, komplotan penjahat kita. Ini mengasihi penjahat loh. Nah, anehnya makin panjang nanti Pak Runi. Dalam teks itu waktu teks itu berkata kasihilah musuhmu, bukan berarti kita ikut mendukung atau ikut serta bahwa lah terus saja korupsi, terus saja melakukan pembunuhan, terus saja memperkosa, terus saja menipu, korupsi dan lain sebagainya. Ya kalau gitu apa hukumannya? Ya udah, kalau di Kristen kalau tidak didukung apa hukuman? Kalau mencuri hukumannya apa? Memperkodok hukumnya apa? Menghabisi nyawa apa hukumannya? Kalau secara teologisnya, ya kalau dia bertobat, ya kita beri kesempatan. Ya berarti diizinkan. Yang saya tanya apa hukumannya? Kalau kami jelas nih, mencuri potong tangan, menghabisi nyawa orang dikisas, berzina dirajam. Konsekuensi dari akibat yang dilakukannya itu bukan berarti tidak ada hukuman untuk dia. Ya apa hukumannya di dunia, brother? Pasti ada lah. Kalau di konteks sekarang ini, kalau dia melakukan pembunuhan, pencurian, ya dia dipenjara. Di Kristen saya tanya. Nah, di Kristen dia akan mendapatkan akibat dari kelakuan dosanya itu. Akibatnya apa? Seperti Raja Daud, dia melakukan Raja Daud berzina, dia nggak dihabisi nyawanya kok. Justru Daud itu Tuhan yang berikan bini orang ke dia, dan bahkan ketika dia ngambil Batseba jadi bininya, yang dihabisi nyawanya bukan Daud tapi anak hasil jinanya loh. Ini ngeri loh. Mati. Iya, tapi anaknya kan nggak salah kan? Justru ini keji. Daud yang menikmati, mohon maaf ya, menikmati vagina istri orang, tapi yang merasakan sakit seminggu tuh anak hasil jinanya loh. Masa kamu yang berzina, anakmu yang ditumbalkan? Makanya saya bilang, kok bisa dikatakan agama ini agama kasih? Orang penumbalan anak kecil diiyakan kok. Suku Inka itu agama kejam karena mengorbankan anak kecil loh. Lah kamu membenarkan Daud yang telah menghamili istri orang, yang dihabisi nyawanya adalah anak kecil. Sementara di Imamat pasal 20 ayat 10, barang siapa yang berzina dua-duanya harus meninggoy. Tapi yang dihabisi nyawanya anak hasil zina yang nggak tahu apa-apa, yang lahir ke dunia hanya untuk ditulah Tuhan selama seminggu, lu meninggoy dianya. Ini ajaran kasih begini. Kasih kepada penjina iya, karena si penjinanya dibebaskan. Tapi bagaimana dengan si anak kecil? Apa salahnya anak ini? Lucu logika Ibu Uni ini. Bukan seperti itu nih. Loh, coba. Kamu tahu kisahnya? Kisah Daud itu bukan hanya stop di Berseba itu, masih banyak kisah dan masih panjang lagi, bahkan masih banyak lagi kelakuan yang baik atau segala macam, bahkan banyak kesempatan yang Tuhan berikan sama dia. Kan itu dia. Bukan maka itu saya katakan Tuhan Anda kejam. Kenapa memberikan kesempatan para pejina untuk hidup tenang sementara anaknya hasil zina dihabisi nyawanya dan ditulas selama seminggu sampai sakit? Pertama, ingat ya, kamu nih, saya kasih ilustrasi, kamu berzina dengan istri orang yang menikmati kamu loh. Tapi kenapa anak hasil zina yang dihabisi nyawanya? Dia masih kecil, nggak tahu apa-apa. Dia tidak menikmati bini orang, dia tidak bersalah. Tiba-tiba dia yang dihukum. Ini apakah kasih seperti ini? Satu itu satu. Yang kedua, bagaimana mungkin dikatakan agama Kristen agama kasih? Karena yang dikasihi musuh. Sementara Lukas 14:26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bahkan di sini ada perintah loh untuk membenci. Kalau nggak membenci nggak bisa ikut Yesus loh. Jadi katanya ajaran ini ajaran kasih, tapi yang diperintahkan Yesus justru membenci keluarga, tapi musuh kasih. Makanya saya agak bingung. Katanya ajaran kasih, iya oke lah, saya benarkan ajaran kalian kasih, tapi kasih kepada penjahat. Agama kalian agama yang mengasihi para koruptor, kang begal, kang perkodok. Makanya saya pernah bilang kan, agama Kristen agama yang hebat, agama yang tepat untuk para penjahat. Karena Yesus datang untuk pendosa.
Itu logika yang salah, Ibu Uni. Nggak bisa juga. Ya, salahnya di mana? Salahnya di mana? Seperti udah saya katakan tadi, Silakan. ketika agama Kristen atau Alkitab berkata kasihlah musuhmu, bukan berarti mendukung atau mengasihi orang-orang yang koruptor, orang yang mencuri. Tetapi kalau secara teologisnya ya, secara biblika yang saya pelajari, secara teologisnya ini yang saya pelajari. Jangan juga langsung membantah Ibu Rina bahwa di saat bersamaan ketika dikatakan di sana mengasihi, di saat bersamaan itu juga ada hajaran, ada sebab akibat dari kelakuan dosanya itu. Bukan berarti tidak ada. Contohnya dia mencuri, yaudah kita bebaskan aja, bahkan ada hukum. Bukan, itu aku bilang tadi. Yaudah diapain kalau dia mencuri, diapain? Membaca narasi atau literatur, ada premis-premis tersembunyi, tersendiri di dalam itu. Maka bilang mengasihi Di mana bukan itu, berarti Bang? mendukung. Bukan berarti mendukung. Kalau orang Kristen mencuri, apa hukumannya di dunia, Bang? Logika Bu Uni tadi seolah-olah Alkitab atau Tuhan mendukung kelakuan si Daud itu. No, itu logika yang salah. Bahkan agama apapun, betul. Agama dari Buddha, Hindu, bahkan Islam, Kristen, Yahudi tidak akan membenarkan kelakuan si Daud seperti itu. Bahkan secara sosial, etika, moral. Kalau kita belajar etika-etika filsafat, Karl Marx, René Descartes, Apalah katamu ini, Bang? itu Nggak pasti ngerti aku. tidak akan dibenarkan yang namanya mempersetubuhi istri orang. Jangan begitu, Bu Uni. Ini saya bantah serius. Apanya yang Anda bantah? Yang Anda bantah yang mana? Seolah-olah Alkitab itu atau Tuhan mendukung kelakuan si Daud tadi. Tidak, no, Didukung jangan. kok. Didukung. Oke, saya kasih datanya. Ya, saya kasih data. Saya kasih data. Buktikan kalau Oke, saya buktikan. si Daud mendukung. Ya, Tuhan mendukung. didukung. Aduh. Ketika Daud menikahi Batseba, Tuhan marah nggak? Aduh, lanjut belajar dulu. Ya, saya tanya. Ketika Daud pada akhirnya menjadi suami istri nggak sama Batseba? Ibu Uni, perhatikan itu konteksnya. Makanya jangan. Saya tanya, jangan dulu. Pertanyaan saya itu, Daud dan Batseba jadi suami istri nggak? Saat itu mereka berzina loh. Waktu seseorang jadi raja, Daud raja, siapapun pada raja pada perjanjian lama, itu ada suatu kaitan yang namanya hukum atau kekuasaan. Zaman dulu raja ya suka-suka aja mau berapa berarti raja suka-suka. Berarti zaman dulu raja suka-suka. Iya, saja. Kerajaan apapun zaman dulu seperti iya, itu, tapi aturan ini sudah ada. Anda bisa nggak fokus? Ini loh aturan. Imamat ini sudah dibaca sama Daud nggak? Daud itu sudah mendapatkan hukum imamat belum? Iya, saya baca. Tahu nggak hukumnya apa? Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum. Dihukum apa? Nah, Daud sama Batseba dihukum mati nggak? Itu si Daud waktu itu jadi apa dia? Dia raja. Oh, kalau raja boleh berarti. Oh, berarti kalau raja boleh. Kalau raja jelata nggak boleh. Waduh. Berarti Tuhan Anda berpihak kepada orang-orang besar. Kalau orang-orang besar boleh ngambil bini orang gitu. Aduh. Kenapa takut aku? Kalau raja boleh ngambil bini orang. Kalau rakyat jelata nggak boleh gitu. Bukan berarti Tuhan mengizinkan atau mengiyakan kelakuan si Daud itu. Bukan berarti ya. Iya, di sini kan hukumannya kan dihukum mati. Daud dihukum mati nggak, brother? Coba di Imamat berapa tadi itu? Imamat pasal 20 nomor 10. Imamat pasal berapa tadi itu? 10 nomor 20. Imamat 10 pasal ayat 20. Ya, kalau nggak sebaliknya. Coba buka dulu pasal 10 nomor 20. Maksudnya Imamat pasal 10 ayat 20. Ayat 20 lah ya. Oh, enggak terbalik. Imamat pasal 20 ayat 10 nomor 10. Ayat itu istilah kalian suka kali sama-sama dengan kami loh. Imamat pasal 20 nomor 10. Baca betul-betul itu. Perhatikan konteksnya itu. Lihat judul perikopnya itu, Bu. Silakan. Judul perikopnya itu sudah jelas tertulis kudusnya umat Tuhan.
di dalam konteks itu, pasal itu. Makanya jangan dulu keluar langsung yang namanya berkaitan dengan si ini, padahal ayat yang Bu Uni baca juga belum senada atau sinkron dengan apa yang dialami si Daud sama Berseba itu. Itu dia. Jadi kalau seperti biasa, Bu, Apa seperti ini? biasa, Aku siapapun bingung aku, orang kalau Bang loncat Pairan, sana, loncat serius. sini, loncat sini akan blunder. Apa ini? Yang kutanya hukum. Nasnya Hukum dieksplor itu menurutmu dulu. kayak mana? Kok loncat-loncat Nasnya kita? Yang loncat. Nasnya dieksplor dulu, nasnya dibaca dulu nasnya, baru berkomentar. Jelaskan dulu Ya itu sudah, konteksnya ayat ini, apa. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan seorang istri lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah dia dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan berzina itu. Nah, sudah? Ya saya akui ini, Apakah dalam hukum konteks ini. itu untuk seluruh manusia diberikan Tuhan? Nah, ini dia aku bilang tadi. Inilah sering kita gagal paham yang memahami konteks. Ya Kalau udah, kita- aku memang nggak paham. Kalau dalam pendapatku, ketika Tuhan memberi hukum itu semua manusia dapat. Nah, berarti ini terkecuali Daud berarti ya. Daud nggak apa-apa berarti ya. Itu kecuali Daud gitu. Hah? Atau Ini kecuali lah- raja-raja ini- gitu? Inilah kesalahan. Ya jelaskanlah, brother. Nggak paham aku loh. Sumpah nggak paham aku. Coba Perhatikan jelaskan. konteksnya itu. Perhatikan aja. Baca satu pasal Dijelaskan, itu. brother. Konteks ayat itu untuk seluruh manusia, untuk seluruh hukum Bani Israel atau tidak? Udah dibilang kudusnya. Hah? Kenapa pada umumnya kita itu selalu loncat-loncat pada konteks? Kau yang Aku justru nanyain konteksnya samamu. Apakah ayat itu untuk seluruh Bani Israel? Itu aja pertanyaanku kok. Ulang-ulang, baca pelan-pelan tuh, baca pelan-pelan. Kalau dibaca semuanya pun, kalau dibaca semuanya pun ini tidak akan hilang, Bang. Tetap ada. Gitu. Ini bukan soal hilang atau tidak hilang, Bang. Makanya bilang tadi, kalau kita juga di dalam satu konteks yang pertama dan konteks yang kedua, kita langsung keluar ini. Padahal kita tadi Iya, membicarakan tentang Anda Daud, jelaskan. pada Taruhlah konteks kami itu. nggak paham. Kami Konteks bodoh lah. itu. Anda pintar. Coba Anda jelaskan aja. Coba Anda, kami dengarkan Anda. 5 menit, 1 jam, 2 jam. Saya tutup mute saya. Kami semua diam. Anda jelaskan konteksnya. Bagaimana penjelasannya? Kami diam. Silakan. Di konteks ini, di konteks di pasal 20 ini berbicara tentang kudusnya umat Tuhan di seluruh konteks ini. Sederhananya itu seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa langsung mengaitkan ini kepada kisah si Daud tadi. Udah. Ya sudah. Nah, itu aturan yang datang dari Tuhan untuk Bani Israel nggak itu? Iya, aturan. Dan Daud termasuk nggak di dalam aturan itu? Tetapi di dalam konteksnya ada nggak? Ini sederhana. Di konteks pasal ini ada nggak disinggung Daud? Nggak ada, tapi untuk seluruh manusia sudah. Israel nggak? Berarti Ya Daud sudah, tidak termasuk ya? Seperti Iya, itulah iya. sering Berarti kalian ini. di situ hanya disebut. Berarti di situ harus disebutkan nama, Maka baru bilang dia tadi, masuk konteks. ada nggak diceritakan tadi konteks itu? Nggak ada, Ya udah nama seperti Daud itu. nggak ada, Loncat, Moses nggak ada, loncat, nama loncat hantu sana. belau juga nggak ada nama disebutkan. Nggak ada, loh. Mana abang tadi? Nggak ada memang nama Daud di situ. Karena kan masa semua orang hukum Taurat harus disebutkan namanya yang ikut hukum Taurat? Bila seorang laki-laki, di sini bila seorang laki-laki berarti Daud bukan laki-laki, Uni. Daud laki-laki atau perempuan, guys? Hah? Daud cuman coba doang kayaknya. Enak gak? Gimana dong? Kalau ini di sini kan bila seorang laki-laki nih, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, kalau katanya ini bukan untuk Daud, berarti Daud bukan laki-laki kalau gitu. Bukan, mungkin separuh kali menurut mereka. Dan bahkan ngerinya Kang Adik, kita tahu loh ayat itu loh. Bahkan Daud itu kan menikah dengan Batseba, bahkan punya anak kemudian dari hasil pernikahannya, dan Tuhan suka dengan anak itu. Makanya gitu loh. Apa sebenarnya? Kenapa gitu loh? Alasan kalau Kristen itu ajaran kasih itu apa gitu loh alasannya? Aku cuman pengen tahu itu aja. Karena mengizinkan Daud ngambil bini orang. Siapa bilang Tuhan tidak mendukung? Buktinya Tuhan mendukung kok. Baca aja. Kata Tuhan kalau seandainya dia ingin nambah, boleh kok minta tambah sama Tuhan. Karena sudah memberikan istri orang, itu support Tuhan banget loh. FRDS, halo?
Halo, Muslim dan Muslim brother. Muslim. Oke, ada yang mau disampaikan? Apa namanya? Kalau Kristen agama kasih, kenapa mereka melakukan penjajahan terhadap negara-negara lain? Ya itu juga saya tanyakan ya brother. Ada lagi yang lain brother? Saya mau tegaskan Uni Rifa, di tiap komal itu apa namanya, agama Kristen selalu membawa nama Allah, padahal Allah itu Tuhannya umat Muslim, padahal di dalam kitabnya Theos, bukan Allah. Ya, itu tema lain ya Bang. Tema kita 2 hari ini. Kenapa Bible dikatakan suci dan kenapa Kristen dikatakan agama kasih. Jangan tema lain besok saya bahas 3 hari, saya bahas 2 tema terus gitu ya. Ada lagi Bang FRDS biar kita sapa yang lainnya yang berkaitan dengan tema diskusi kita. Iya, seru tadi Uni Rifa. Kan hukum yang dibuat oleh Allah itu harus dipatuhi oleh umatnya. Dan apabila seorang itu melakukan perzinahan, ada ayat tadi, apabila ada laki-laki yang melakukan perzinahan, maka dilakukan hukum mati. Berarti hukum itu diperuntukkan untuk bangsa Bani Israel. Kenapa mereka tidak mengakuinya? Ya saya juga kurang paham Bang. Jangan tanya saya kan juga masih ingin tahu jawabannya. Mungkin saya turunkan Bang, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan biar kita terima non muslim aja ya, biar mereka yang menjawab, oke? Karena kalau kita debat sama kita tentang agama Kristen tambah bingung kita nanti. Iya. Ya, makasih Uni Rifa. Saya senang melihat komannya Uni Rifa. Siap, terima kasih supportnya. Selamat berjuang Uni Rifa untuk menegakkan keadilan. Oke, insyaallah. Oke, di sini ada Akizia. Bentar, Gerai dulu. Gerai, assalamualaikum. Halo Pak Gerai. Gerai Family Shop. Oke, 1, 2, 3 saya turunkan ya. Firfiron. Halo Pak Firfiron. Oke, saya turunkan. Pak Zia, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia mau turun dulu ya biar voten pada naik di atas. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan nih Pak Zia nih? Saya di sini untuk bertanya dengan orang Kristen yang ada orang Kristen. Nanti saya bertanya insyaallah. Siap. Kita tunggu dulu. Mereka sulit. Mereka tuh kalau naik ke komal saya itu biasanya kalau nggak punya masalah berat, masalah rumah tangga, masalah keuangan, pengen membuat jiwanya semakin terguncang baru naik ke sini. Kalau mereka tuh tenang-tenang aja nggak berani naik ke saya. Jadi naik ke komal ini tuh kalau nggak punya masalah dengan bosan hidup, baru naik ke sini. Untuk melampiaskan emosi ini naik sini deh. Iya, melampiaskan emosi ke sini gitu. Naik di sini itu, untuk melampiaskan emosi dia. Itu karena kalau naik ke sini konsekuensinya ya itu hancur gitu, hancur argumennya. Contoh kayak tadi tuh, bingung saya dia ngomong apa, saya nggak paham. Begitu. Atau gini, ajaran kasih yang mereka ambil gini nih, kan waktu Yesus ada perempuan berzina yang ditangkap gitu kan, yang dilepaskan dari nulis tangan itu kan, mungkin maksudnya seperti itu ya. Makanya dengan alasan itu kan Martin Luther kan memfitnah Yesus itu kan, pernah melakukan hal itu kan. Salah satu Justru aku bingung Justru aku bingung dengan ayat itu, karena kan yang namanya berzina itu harus 2 orang gitu loh. Iya. Ini kan yang ditampilkan cuma perempuannya doang, laki-lakinya siapa? Laki-laki Yesus sendiri. Makanya Martin Luther bilang dia sendiri yang ketangkap basah itu gitu loh. Karena laki-lakinya enggak ada. Nah gitu loh. Iya, laki-laki dibilang kan yang namanya hukum rajam itu kan kalau berzina itu kan laki-laki dan perempuannya yang dihukum. Ini kan yang ditampilkannya cuma perempuannya aja, laki-lakinya di mana kan gitu. Masa berzina sendirian? Iya. Maka perempuan itu ada yang orang berzina sendirian. Ya, makanya perempuan itu dibebaskan dia kan, Maka dia ngomong kalau kalian tidak punya dosa lempar, ya kan?
Ya, orang Yahudi ngerasa punya dosa tidak ngelempar. Nah, sementara Yesus yang kata mereka tidak punya dosa, ngapa tidak ngelempar? Kan gitu. Ngapa tidak merajam? Nah, dengan kejadian ini maka Martin Luther di tabel letak dia mengambil kesimpulan pelakunya itu Yesus sendiri, dia bilang gitu. Nah, makanya sebelum mati Yesus tuh yang dianggap suci ini kita Martin Luther kan telah melakukan zina 3 kali sebelum mati terkutuk itu dengan perempuan di sumur. Ngapain kau dengan perempuan di sumur itu? Tuhan, kau tidak punya timba sumur itu dalam. Kan gitu. Kemudian dengan siapa itu Maria Magdalena, dia dipitnah mereka sebagai pesundul itu. Lukas 7:37-38 tuh kan. Ya kan? Logis enggak tuh? Di depan orang ramai dicium-cium pesundul, kan gitu. Depan orang ramai loh, depan kawan-kawannya. Dibuas-belai rambutnya gitu. Coba suruh bapak sioten gitu di sini yang ada bapak kalian itu di depan gang. Ada bapak kau duduk-duduk dengan pesundul. Gimana itu? Kan gitu. Nah, dengan itulah tadi Martin Luther dengan kejinya memfitnah Yesus itu gitu loh. Ini versi Biblos ya. Aku bilang versi Biblos dan dieksplor oleh Martin Luther gitu kan. Dan dimuat ulang oleh Arnold Lund. Ya, Arnold Lund. Kita bertak dia gitu. Ya, baik. Yud, yang nih. teman-teman yang ada di YouTube, saya end dulu ya. Saya janji tema 2 ini itu 3 hari. Besok ada tema baru nih. Besok saya khusus membahas tentang tema perang dengan budak. Ya, 3 hari ya. Nah, jadi tema 2 ini kenapa Bible dikatakan kitab suci, kenapa Kristen dikatakan ajaran kasih, akan ada update-nya di website mesiah.org ya, mesiah.org. Teman-teman kalau ingin dapat datanya cari di sana, di support mesiah.org. Saya sapa dulu nih yang udah masuk ke sini sebelum kita close, dan kita menunggu umat Kristiani untuk diskusi, tapi ya saya tahu kok saya tidak terlalu memaksakan umat Kristiani untuk diskusi ke sini karena ini tempat yang sangat menakutkan buat umat Kristiani, kecuali memang pengen cepat-cepat berpulang ke rumah Bapa ya, maka naik ke sini. Saya paham lah itu, nggak apa-apa lah ya, nggak perlu memaksakan lah untuk naik ke sini. Saya juga tidak berharap kalian naik ke sini karena bagi saya sampaikan urusan diterima atau tidak itu urusan bukan urusan saya lagi. Saya kasih kesempatan yang naik ke atas untuk naik, dan mari kita sama-sama untuk itu ya, mengedukasi publik. Krombacher, saya baca. Oke, untuk sebelum saya menyapa tamu-tamu yang sudah hadir, saya baca dulu dari teman Kristen yang ada di bawah. Krombacher, pagan abad ke-7 sujud menyembah dewa Ka'bah dan dewa Hajar Aswad. Tidak ada Allah itu sebagai dewa, karena kalau kamu bisa buktikan satu saja berhala yang bernama Allah, saya pindah agama sekarang juga ya. Kalau berhala bernama El itu ada ya, kamu baca sejarah. Dan yang kedua, Islam ini tidak ada scholar yang mengatakan termasuk agama pagan, karena kami tidak menyembah kepada makhluk yang berkelamin, bertulang belakang dan masuk ke dalam ranah mamalia dan menyusui. Tidak ada ya. Kami tidak menyembah kepada makhluk bertulang belakang ya, apalagi makhluk omnivora atau makhluk yang berkelamin, tidak. Lanjut, saya baca lagi. Apa lagi ya? Saya baca lagi nih, ada pertanyaan dan hujatan kalian, silakan, saya akan bantu kalian untuk membaca sampai nanti saya yang sudah berulang jangan saya baca lagi ya, capek ya. Nah, doa siapakah yang dikabulkan oleh Allah? Doa Nabi Zumaka, doa si logika itu nggak ada urusannya dengan pengajaran. Yang saya bingung kenapa Yesus ketika berdoa, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka sampaikan, kenapa nggak dikabulin Tuhan? Apakah orang Yahudi semuanya diampuni? Nggak ada yang bertobat satupun jadi Kristen itu? Hah? Itu Tuhan loh udah berdoa sama Tuhan lain loh, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa orang Yahudi nggak ada yang menerima? Hah? Itu kenapa doa Tuhan tidak dikabulkan? Ya. Oke, terima kasih, pertanyaan luar biasa. Allah siapa yang kakinya sudah di neraka? Jawab di komentar Bukhari. Oh iya, Allah Subhanahu wa taala memijak neraka dengan kakinya, di mana kami mentakwil makna ini bukan berarti Allah berbulu kakinya seperti kaki Yesus yang dicium Maria Magdalena. Kalau Tuhan kami itu menciptakan neraka, kalau Tuhanmu masuk neraka itu ada. Kenapa Tuhanmu pergi ke alam maut? Tuhan kok masuk alam maut, harus mati dulu ya baru bisa menyeberang ke alam maut. Ya ini Tuhan atau apa gitu ya, agak lucu-lucuannya kalian ini. Lanjut lagi, saya baca lagi ya komentar-komentar lucu di bawah yang udah berkali-kali typing, saya nggak baca ya, udah capek ya, ngapain ya. Siap, Akinazia, jazakallahu khair ya. Oke. Kok jazakallahu khair? Jazakallah
bless you all too. Nah, mana ini ya? Lagi-lagi jangan yang udah spam-spam nggak penting ya. Yang udah dong. Kalau udah saya jawab udah dong. Mana gitu? Mana lagi? Yang terbaru dong, yang terseru dong, yang terseru. Allah tidur kali ketika Zuma dan lagi laknat. Enggak, Tuhan kami bukan kayak Yesus yang tidur dan bahkan mati 3 hari ya. Enggak beda. Tuhan kami Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan mati mengantuk pun tidak beda dengan Tuhan kamu yang pernah tidur. Itu untung muridnya bangun dia ketika dia di dalam perahu, seandainya enggak tenggelam itu Yesus ya. Lanjut lagi, apalagi ya? Apalagi nih? Yang udah spam jangan dibaca lagi, nggak penting ya. Nabi siapa yang keracunan? Wah, Nabi kami nggak meninggal tuh, walaupun sempat mau diracun. Beda dengan Tuhan yang sedikit racun aja anggur asam langsung meninggoy. Ada lagunya loh. Gara-gara mabuk anggur asam, Tuhannya langsung dimatikan. Nah, ada itu ya. Cuman gara-gara anggur asam Tuhan mati itu nggak make sense banget. Sementara Nabi gue itu minum racun nggak meninggoy 4 tahun lamanya. Bahkan dia memimpin perang, menikah lagi, kemudian mengadakan Fatu Makkah. Tapi gara-gara anggur asam ada yang meninggal. Tuhan loh, ini agak mengerikan. Allahmu tidak tidur berkat halusinasimu. Ya enggak lah, Tuhan aku nggak pernah tidur. Kok gitu? Tuhan aku nggak pernah tidur karena Tuhan aku nggak ngantuk. Masa Tuhan ngantuk? Ada-ada aja sih. Uni, bagaimana menyembuhkan pedo? Tanya sama orang-orang keturunan nenek moyangmu yang boleh menikahi anak umur 3 tahun. Saya bingung gitu, itu pedo atau gimana? Hobi atau doyan ya? Saya nggak tahu tuh caranya gimana. Karena nenek moyang Tuhanmu membolehkan nikah dengan anak umur 3 tahun by the way ya. Itu tradisi Korban agama pedo Yahudi gini nih, dihalalkan. Korban pedo itu kan mamak Tuhan mereka kan, umur 12 tahun kan? Iya. Sama Yosef 90 tahun, tukang kayu itu kan? Iya, itu baru dia tuh 90 tahun, bau tanah liat itu. Waduh, gede juga ya. Oh, ini izin sebelum saya turun mau jawab dulu nih tentang Nabi Muhammad disantet ya. Oke, Nabi Muhammad kena santet di dalam riwayat memang betul ya ada. Tapi endingnya, poinnya Nabi Muhammad sembuh. Itu satu. Tapi kalau kita bandingkan kepada Yesus diludahin terus dibunuh itu lebih ngenes daripada saya. Benar. Lebih baik kena santet bisa sembuh daripada diludahin terus dibunuh, ditelanjangin. Itu lebih hina. Loh, bukannya Tuhannya cuman Kristen itu diangkat sama iblis tuh, diuji sama iblis. Itu lebih daripada santet tahu. Diuji iblis loh, coy. Diuji iblis ya. Ini kok collab? Ini collab atau temenan nih Tuhan sama iblis nih bisa barengan gitu naik ke atas bukit gitu. Gimana dong ceritanya itu? Digendong, dipangku, dijinjing atau digandeng? Gimana? Coba aku nggak ngerti gitu. Ya. Ya, saya sapa dulu Kak Yurnelita dan Bang Kumbara. Silakan. Sebelum saya closing, saya mau istirahat. Oke. Assalamualaikum, host. Waalaikumsalam. Oh iya. Mau tanya apa namanya? Ketika kita bicara terkait konsep ketuhanan, ya kan? Setiap orang agamanya apa ya, Pak? Islam atau Kristen? Saya Islam, alhamdulillah. Oh, ya udah. Terus, Pak? Ya, sekarang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang itu mempunyai kepercayaan masing-masing dan saya yakini bahwa bagi saya adalah Islam yang paling sempurna di atas segalanya. Lanjut dulu, Pak. Mungkin saya nggak sepakat dengan itu. Saya nggak sepakat Islam agama paling sempurna, Pak. Kenapa? Karena agama Islam itu sempurna, bukan paling sempurna. Kalau ada paling berarti ada yang sempurna dong. Masa agama lain sempurna? Paling sempurna itu berarti kan yang paling sempurna tuh di antara sempurna. Islam itu agama sempurna, bukan paling sempurna. Karena yang lain tuh nggak ada sempurna-sempurnanya. Oke, paling yang sempurna ya kan? Yang sempurna. Ya itu. Kalau menurut Uni ini gimana ya? Artinya setiap orang kan mempunyai kepercayaan masing-masing dan mereka menganggap bahwa kepercayaan mereka adalah yang paling benar. Iya. Itu logis ya kan. Setiap orang mempunyai kepercayaan paling benar. Ya. Terus di dalam suatu kebenaran itu akan ada pembuktian. Terus bagaimana untuk membuktikan seorang itu agar mereka itu bisa tergugah hatinya? Atau memang Allah sudah menutup hati-hati mereka atau bagaimana sebenarnya? Karena saya kurang nangkap pertanyaannya dan saya
kurang nangkap pertanyaan eksplisitnya gitu ya. Tapi saya ada dua yang harus saya coba luruskan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita membuktikan kebenaran agama kita. Itu mungkin ya lebih tepatnya ya. Jadi kalau saya itu meminta bukti kebenaran agama orang lain, saya wajib membuktikan kebenaran agama saya. Bagaimana kita umat Islam membuktikan bahwa Islam adalah agama benar? Yang pertama adalah dengan mengkritisi, mempelajari, mengkaji yang membawa agama tersebut, yaitu siapa para nabinya. Buktikan kalau nabinya benar. Maka saya membuat sebuah statement, dan ini bukan statement saya, statementnya Allah dan statementnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah mengklaim bahwa bahkan dia tidak pernah berbohong, even dia bercanda sekalipun. Maka itu adalah statement besar loh. Nah, yang harus menuduh dengan begitu kan saya katakan nih, Nabi saya adalah orang benar nih, nggak pernah berbohong. Maka harus ada yang bisa meruntuhkan argumen ini dengan membuktikan Nabi Muhammad pernah berbohong, seperti Paulus pernah berbohong. Apa kata Paulus? Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dibohongi? Kenapa aku harus dihakimi? Nah, artinya apa? Nabi Muhammad tidak pernah bisa dibuktikan berbohong. Kalau ada orang yang tidak pernah berbohong selama hidupnya, kenapa saya harus ingkari perkataannya? Apa alasan dia berbohong? Dapat apa dia berbohong? Justru ketika dia menyebarkan agama Islam, logika kita berpikir dia diusir dari kampungnya. Masa dia kemudian berbohong untuk diusir? Kan nggak mungkin. Dia sudah mendapatkan kedudukan, istrinya kaya raya, keluarganya juga keturunan baik-baik, terhormat lagi. Tiba-tiba diajarkan ajaran ini, yang mana ajaran itu ketika diajarkan menjadi asbab dia diusirkan dari kampungnya. Apa motivasinya? Nggak mungkin dunia. Berarti saya yakin bahwa orang ini adalah orang benar. Bagaimana dengan Paulus? Paulus itu berusaha mendekat kepada murid-murid Yesus, kok berusaha mengirim surat ke jemaat Korintus, Roma. Sementara dia adalah orang yang dibenci pada masanya oleh orang-orang Kristen. Kenapa dia menghabisi nyawa-nyawa murid dari Yesus? Nah, lalu dia mendekat, bahkan dia mengatakan, dia minta dipuji itu ada dasarnya. Bukankah seharusnya kalian puji? Nah, apakah berlebihan kalau aku meminta upah duniawi? Dia katakan loh, bahkan orang lain telah kurampok untuk melayani kalian. Artinya ada apresiasi yang dia dapat secara duniawi gitu loh. Maka ini ada motivasi terselubung di dalamnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana membuktikan Islam itu agama benar, buktikan nabinya nabi benar, buktikan Al-Qur'annya Al-Qur'an benar. Gitu caranya, Bang. Gitu caranya. Oh iya, oke. Itu yang saya lakukan, itu yang kami para apologet lakukan. Iya. Terus satu lagi, Oni, saya ini tertarik dan saya ingin belajar terkait apologet. Itu bagaimana saya harusnya? Untuk baca website saya aja, Bang, mesiah.org. Nanti saya kasih materi-materi di sana, pelajari di situ dan kembangkan sendiri ya. Saya tulis. Mesiah.org. Nih di websitenya nih. Tunggu, saya cari dulu. Apa nih? Mesiah.org ini saya kasih di sini nih. Materi-materi diskusi saya dokumentasikan di sini. Komparasinya itu saya letakkan di sini ya. Mesiah.org. Di website websitenya para apologet ya, para apologet yang sudah berkontribusi itu diantaranya ada Alfi, kemudian ada Ustadz Yusuf PI. Kita tunggu yang lainnya karena mereka masih sibuk, kami masih sibuk sekali, maka kami belum banyak, tapi sudah alhamdulillah ada beberapa materi nih, ini ya, ini dia websitenya. Ya. Nih, mesiah.org. Nih, di sini. Sini saya bagi ya. Nih, di sini ini akan saya kembangkan ya definisi-definisi dalam ilmu pengetahuan ya, secara umum kita juga akan secara akademik kita akan ungkapkan apa makna dari antropologi, kemudian apa itu soteriologi, sosiologi, astronomi. Nah, kemudian ini perbandingan agamanya kristologi, Isa dan Yesus, Islamologi. Nanti saya bahas di sini menjawab syubhat, kemudian materi diskusi asal muasal kata Islam dan Kristen, Trinitas gagal sebagai ini materi-materi diskusi ya. Silahkan dilihat di situ. Kalau ingin lebih belajar, karena saya belum ada kredibilitas untuk mengajar secara akademik ya, dan saya juga tidak membuka kelas-kelas untuk ini ya, tapi saya ada website yang teman-teman bisa ambil materinya di situ untuk dikaji, untuk dikembangkan kembali gitu.
Ini tuh ya. Ya, itu aja kali Bang ya. Saya juga mau istirahat. Sudah jam 23.43 waktu Ternate, karena saya berada di Ternate. Nih. Nih Ternate. Masya Allah. Ada waktu saya silaturahmi ya. Insya Allah Bang, asal karena saya kan termasuk yang agak hati-hati dengan banyak orang ya, karena banyak orang jahat. Jadi kalau mau ketemu saya itu harus betul-betul ini dulu gitu, yakin dulu gitu loh. Iya. Insya Allah. Masya Allah. Saya kira Uni tuh, saya sering-sering lihat komnya Uni di mana. Ini kok di mana ya kan? Saya kira orang mana, ternyata Ternate. Masya Allah. Di Ternate. Saya kuliah di UMU. Hah? Di mana? Di UMU. Oh, di UMU, di Universitas Muhammadiyah. Oh, iya. Di jurusan apa Uni? Komunikasi penyiaran Islam. Oh, penyiaran Islam, Masya Pindah Allah. prodi. Tadinya PAI terus pindah prodi saya. Konversi. Oh iya. Ada waktu insya Allah saya bisa silaturahmi ke situ ya. Asli Ya, Aki kerja di mana? Dekat-dekat mana? Daerah mana? Daerah sini. Daerah Halmahera sini. Oh, Halmahera. Ada waktu insya Allah kalau saya ke Ternate saya silaturahmi. Siap. Ya. Insya Allah. Nah, nanti ada waktu saya bisa diskusi ke situ. Follow Siap. DM aja, DM insya di follow DM ya. Kak Ulfa, saya nggak bisa jelaskan saya di mana ya Ternate-nya ya, karena bukan apa-apa tahu sendiri ya. Banyak orang yang punya, tidak semua orang itu niatnya baik ya. Iya, saya nggak bisa ceritakan lokasinya. Kalau mau nanti ya, sebenarnya sebenarnya Bunda Ike pernah ceritakan saya di mana. Cuman kalau Bunda Ike nggak apa-apa. Tapi kalau saya sendiri nggak berani gitu. Nggak berani untuk skor saya di mana. Karena pertama banyak orang jahat juga ya. Karena tahu sendiri kalau saya dibenci sama banyak orang-orang non Islam gitu. Oh, dibilang nggak ada umat Kristen teror, saya diancam dihabisi nyawanya itu ada. Gak usah banyak cerita lah. Duh, kalian pikir dengan omongan kalian kami itu baik, buktinya saya nggak percaya. Kami nggak percaya umat Islam itu udah berapa kali. Gitu ya, kita close ya. Mudah-mudahan teman-teman. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu nanti. Ada waktu insya Allah alokasi pertemuan untuk bisa silaturahmi. Ya. Baik. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Kembali lagi ini diskusi untuk ilmu pengetahuan. Kalau kalian menolak, mohon maaf, saya bahkan akan membantahi orang-orang yang menolak ilmu pengetahuan karena saya adalah seorang mahasiswi. Kalau ada orang yang menghalang-halangi saya mencari ilmu, maka saya akan lawan ya. Saya akan lawan selawan-lawannya. Even itu mungkin harus mengorbankan nyawa, karena ini adalah merubah peradaban. Saya nggak mau peradaban kita itu kembali ke zaman kegelapan di mana ilmu pengetahuan menjadi musuh agama pada waktu itu. No, saya bukan orang yang memisahkan agama dengan ilmu, sejarah dengan agama, politik dengan agama. No, bagi saya agama itu mengcover segala sesuatunya. Itu keyakinan saya. Ya, saya nggak akan memisahkan. Kalau kalian yang memisahkan itu urusan kalian. Kalian yang mau jadi liberal itu kalian, bukan saya. Ya, oke. Justru saya menunjukkan bahwa agama saya itu mengcover semuanya dengan pembuktian-pembuktian. Begitu. Ya, baik. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata salah, karena kalau kalian bisa membuktikan apa yang saya sampaikan itu adalah fitnah, silahkan kalian laporkan, itu hak kalian. Tapi kalau kalian tidak bisa membuktikan, nah nanti saya akan balik melaporkan kalian, begitu ya. Oke, itu aja Bang Kumara. Yang mau naik, mohon maaf saya tidak bisa naikin lagi karena saya juga mau istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di TikTok, di YouTube saya end dulu. Dadah yang di YouTube semuanya. Sehat selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih hari ini ya Allah, masih diizinkan kami mensiarkan Islam, masih diizinkan kami untuk bersama-sama, dan masih diizinkan kami untuk menginjili. Dadah semuanya, saya close diskusi hari ini. Insya Allah berjumpa lagi besok, insya Allah. Ya. Akhirnya berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lainnya. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua pada saat ini yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Semoga apa yang kita dengar dan kita lihat dari penjelasan dan jawaban dari Unirifa dan yang lain mendapatkan kita ilmu dan pengetahuan yang sebelumnya belum kita ketahui.
dan juga menambah atau memperkuat keimanan kita semua agar bisa digunakan nantinya membantah dan menjawab jika nantinya permutatan yang terjadi pada keluarga kita atau misionaris yang datang ke tempat-tempat kita memberikan ajaran mereka. Saya akhiri video ini, sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.